Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 332. Dengan demikian, maka pertempuran di antara Agung Sedayu dan kedua lawannya menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak bergerak semakin cepat dan keras. Sementara itu, panas pun telah dihambur-hamburkan di udara. Kedua belah pihak telah menaburkan panas dalam getaran yang berbeda. Kedua lawan Agung Sedayu itu pun ternyata merasa semakin sulit untuk bergerak dan menyerang. Mereka tidak dapat dengan leluasa menyerang dan mengenai tubuh Agung Sedayu dengan sepenuh kekuatan mereka, dalam usaha mereka menembus ilmu kebalnya. Ternyata bahwa Agung Sedayu dengan ilmu kebalnya, masih jauh lebih baik keadaannya dari kedua lawannya. Karena itu, maka kedua lawannya tidak dapat bertempur dalam keadaan itu untuk selanjutnya. Mereka harus mempergunakan kemampuan mereka yang lain, sehingga mereka akan dapat menembus pertahanan Agung Sedayu yang berlapis. Lapisan udara panas yang menyengat kulit mereka jika mereka memasuki lingkungan pengaruhnya, kemudian lapisan ilmu kebal yang memang sulit untuk ditembus. Jika mereka sempat menggoyahkan ilmu kebal Agung Sedayu sebelumnya, ternyata bahwa Agung Sedayu masih belum meningkatkan ilmunya sampai ke puncak, yang ditandai dengan pengaruh panas di sekelilingnya. Karena itu, maka kedua orang lawan Agung Sedayu itu telah merambah kepada ilmunya yang lebih tinggi dari tataran ilmu yang disadapnya di perguruannya. Mereka tidak lagi menghamburkan panas dengan sambaran udara karena geraknya, tetapi mereka mulai mempergunakan kemampuan tertinggi dari perguruan mereka. Kedua orang itu pun kemudian telah mengambil jarak yang satu dari yang lain. Agung Sedayu menjadi semakin berhati-hati. Ia sadar bahwa kedua lawannya telah merambah ke tingkat kemampuan mereka yang lebih tinggi. Sementara itu, Gelagah Putih pun masih juga terlalu sibuk melayani kedua lawannya. Beberapa kali ia harus meloncat menghindar dan menangkis lingkaran-lingkaran kecil namun bergerigi tajam yang dilemparkan oleh kedua lawannya yang telah mengambil tempat dari arah yang berbeda. Namun Gelagah Putih telah menggenggam ikat pinggangnya. Bukan ikat pinggang kebanyakan, tetapi ikat pinggang itu diterimanya dari Ki Mandaraka. Dengan ikat pinggang itu, Gelagah Putih dengan tangkas telah menangkis serangan-serangan lawannya yang datang dari arah yang berbeda. Sehingga karena itu, maka Gelagah Putih memang menjadi terlalu sibuk karenanya. Jika ia meloncat menyerang lawannya yang seorang, maka serangan berikutnya datang beruntun dari lawannya yang lain. Ada berapa banyak mereka membawa senjata-senjata itu, bertanya Gelagah Putih di dalam hatinya. Namun serangan-serangan lawannya itu seakan-akan memang tidak ada henti-hentinya. Keduanya agaknya telah mapan dengan ilmunya itu, sehingga mereka dapat saling mengisi dari arah yang berbeda sehingga sulit bagi Gelagah Putih untuk menyerang salah seorang di antara mereka. Tetapi Gelagah Putih tidak dapat membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan lawannya yang berbahaya itu. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk memecahkan kesulitan yang dihadapinya itu. Dengan kemampuannya yang tinggi, maka tiba-tiba saja Gelagah Putih telah meloncat dengan langkah yang panjang. Ketika serangan lawannya itu datang, Gelagah Putih masih sempat sekali melingkar di udara. Demikian ia berjejak di tanah, maka dengan serta-merta ia telah memutar ikat pinggangnya menyambar ke tubuh lawannya. Ternyata lawannya pun bergerak cepat pula. Dengan tangkas ia menghindari serangan itu. Ketika ikat pinggang itu melayang menyambar ke arah kening, maka ia pun sempat merendahkan dirinya. Dengan serta-merta dari jarak yang dekat sekali, ia telah mengayunkan tangannya menyerang lambung Gelagah Putih dengan lingkaran bergeriginya. Tetapi Gelagah Putih tidak mau dikoyak lambungnya. Dengan cepat pula ia melenting sambil menggeliat, sehingga lingkaran bergerigi itu terbang tidak lebih dari setebal jari dari lambungnya. Namun Gelagah Putih itu terkejut ketika telinganya yang tajam mendengar desing serangan yang begitu cepat dari arah lawannya yang lain. Gelagah Putih memang berusaha mengelak. Tetapi ternyata bahwa ia terlambat. Perhatiannya sepenuhnya telah ditujukan kepada serangan lawannya yang terdekat yang akan mengoyak lambungnya, sehingga serangan dari lawannya yang lain dari jarak yang lebih jauh telah luput dari perhatiannya. Ternyata bahwa lingkaran bergerigi tajam yang dilontarkan berputar itu telah benar-benar mengoyak kulit di pundaknya. Demikian tajamnya gerigi yang berputar itu, sehingga luka di pundak Gelagah Putih itu pun telah menganga cukup panjang. Lawan Gelagah Putih yang merasa telah berhasil melukainya itu tidak memberikan kesempatan kepadanya. Jika sekali mereka telah berhasil melukainya, maka kesempatan itu tentu akan diperolehnya lagi.
Beberapa kali serangan pun telah datang meluncur mengejarnya. Seakan-akan kemana ia pergi, maka serangan itu telah menyambarnya. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin sibuk. Sambil berloncatan ia pun telah menangkis serangan itu dengan ikat pinggangnya. Namun lawannya ternyata memang licik. Mereka bertempur dari jarak tertentu, sehingga sulit bagi Gelagah Putih untuk menjangkau lawannya dengan ikat pinggangnya. Dengan sengaja lawannya memang berusaha agar mereka tidak dapat diserang dalam satu lingkaran. Jika Gelagah Putih menyerang seorang di antaranya, maka yang lain akan dapat menyerang anak muda itu dengan lingkaran-lingkaran bergeriginya. Luka di pundak Gelagah Putih telah membuat anak muda itu menjadi sangat marah. Namun dalam pergulatan yang cepat berikutnya, lawan Gelagah Putih itu sempat pula melukainya. Satu guratan yang tajam telah merobek lengan anak muda itu pula. Dengan demikian maka kesabaran Gelagah Putih pun semakin menipis. Pesan kakak sepupunya menjadi lupa-lupa ingat. Apalagi saat-saat keringatnya membasahi lukanya yang berdarah, yang terasa menjadi sangat pedih. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak lagi membuat terlalu banyak pertimbangan. Ia tidak lagi sekedar membuat imbangan pada ilmu lawannya, sehingga udara yang panas itu telah diserap oleh kekuatan ilmunya yang membaurkan udara dingin. Dalam keadaan yang semakin sulit, maka tiba-tiba saja Gelagah Putih telah berloncatan menjauh. Bahkan sekali-sekali ia menjatuhkan dirinya sambil berguling untuk menghindari kejaran senjata lawannya. Ketika ia kemudian melenting berdiri, maka ia telah bersiap dengan ikat pinggangnya untuk menangkis setiap serangan yang bakal datang. Namun kedua lawannya justru telah berhenti menyerang. Mereka berdiri termangu-mangu sambil menyaksikan apa yang terjadi dengan Gelagah Putih. Namun sejenak kemudian keduanya telah melangkah mendekat. Namun keduanya tetap berdiri pada jarak tertentu dan di arah yang hampir berlawanan. Tetapi kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Gelagah Putih. Agaknya kedua orang lawannya tidak menyadari apa yang sedang dipersiapkan oleh Gelagah Putih. Dengan luka di pundak dan di lengannya, maka Gagah Putih tidak lagi mampu menahan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Semakin dekat kedua orang lawannya di sisi yang berbeda, maka Gelagah Putih pun telah bersiap sepenuhnya. Tetapi ia tidak lagi menggenggam ikat pinggangnya di tangan kanannya, tetapi ikat pinggang itu telah bergeser di tangan kirinya. Kedua lawannya memang memperhitungkan hal itu. Mereka memang bertanya-tanya, kenapa ikat pinggang itu telah bergeser di tangan kiri. Tetapi mereka tidak menemukan jawabannya. Karena itu, maka mereka pun kemudian telah memusatkan perhatiannya pula kepada anak muda itu yang akan menjadi sasaran bidik mereka. Di tangan kedua lawan Gelagah Putih itu telah tergenggam lingkaran-lingkaran baja yang bergerigi tajam. Namun Gelagah Putih telah memanfaatkan waktunya yang sedikit itu untuk mempersiapkan ilmunya. Karena itu, maka ketika kedua lawannya itu menjadi semakin dekat, maka ia pun telah siap menghadapi mereka. Gelagah Putih memang tidak perlu menunggu terlalu lama. Kedua orang lawannya itu saling berpandangan sejenak. Namun tiba-tiba lingkaran bergerigi itu pun telah mulai terbang pula ke arahnya. Gelagah Putih menangkis serangan itu dengan ikat pinggang. Ketika serangan dari lawannya yang lain meluncur pula, maka Gelagah Putih pun telah meloncat menghindar sambil merendah dan bertumpu pada satu lututnya. Namun demikian ia berlutut, maka ia pun telah menggerakkan tangan kanannya dengan telapak tangan terbuka. Kemarahan Gelagah Putih ternyata telah dihempaskannya dengan lontaran ilmunya yang luar biasa ke arah salah seorang dari kedua lawannya. Serangan Gelagah Putih demikian tiba-tiba. Ketika segulung api meluncur ke arah salah seorang lawannya, maka orang itu terkejut bukan kepalang. Serangan yang tidak diduganya telah meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang itu masih berusaha untuk mengelak. Ia pun telah meloncat dan menjatuhkan diri ke samping. Hampir separuh dari tubuhnya telah disengat oleh ilmu Gelagah Putih. Orang itu telah mengaduh kesakitan. Ketika ia kemudian berusaha untuk bangkit, maka ternyata ia sudah tidak mampu lagi. Ia pun terjatuh sekali lagi. Panasnya ilmu Gelagah Putih benar-benar melumpuhkan bukan saja separuh dari tubuhnya. Namun kedua kakinya seakan-akan tidak dapat lagi digerakkannya. Lawannya yang seorang memang menjadi ngeri melihat serangan anak muda itu. Pada umurnya yang masih muda, ia telah memiliki ilmu yang demikian dahsyatnya. Namun Gelagah Putih sendiri memang terkejut melihat kekuatan serangannya. Ia memang sudah meneliti tataran kemampuannya setelah ia menerima warisan alas kekuatan di dalam dirinya.
Namun lontaran ilmu yang disadapnya dari gurunya Ki Jayaraga, dan dengan petunjuk dan tuntunan Raden Rangga sehingga ia mampu melontarkan ilmu itu tanpa petunjuk langsung dari gurunya, ternyata melampaui kemampuan daya tahan lawannya. Gelagah Putih yang melihat keadaan lawannya, menjadi berdebar-debar. Namun ia tidak mempunyai banyak kesempatan. Tiba-tiba saja lawan yang seorang lagi yang kemudian menyadari keadaannya, telah menyerang Gelagah Putih dengan lingkaran bergeriginya pula. Gelagah Putih meloncat mengelak. Tetapi ia tidak menyerang lawannya dengan ilmunya itu lagi. Tetapi ia pun kemudian telah memindahkan lagi ikat pinggangnya di tangan kanannya. Ternyata bahwa Gelagah Putih yang muda itu dengan susah payah berusaha untuk menguasai kemarahannya. Ia tidak berusaha menghancurkan kedua lawannya. Tetapi ia telah meredakan perasaannya dan siap bertempur dengan senjata di tangannya. Sesaat kemudian, maka Gelagah Putih telah mempergunakan lagi ikat pinggangnya. Tetapi ia tidak lagi harus melawan dua orang yang berada di arah yang berlawanan. Karena itu, maka segala sesuatunya segera menjadi jelas. Seorang lawannya dengan jenis senjata apapun tidak akan dapat memenangkan pertempuran itu. Betapapun cepatnya tangannya bergerak melemparkan lingkaran-lingkaran bergerigi, namun Gelagah Putih mampu menangkisnya dengan kecepatan yang sama. Bahkan seandainya orang itu bergerak lebih cepat lagi, Gelagah Putih pun akan dapat pula mengimbanginya. Dengan demikian maka orang itu pun dengan cepat telah terdesak. Ternyata bahwa Gelagah Putih telah mendesak orang itu justru ke dalam hutan. "Akulah yang memaksamu masuk ke dalam hutan," berkata Gelagah Putih. "Bukan kau. Aku akan bertempur di mana saja aku kehendaki. Jika aku ingin bertempur di luar hutan, maka tidak ada yang dapat memaksaku masuk ke dalam. Tetapi sekarang, aku ingin bertempur di dalam hutan. Maka tidak seorang pun yang akan dapat menahan aku. Anak iblis, setan alas. Kau kira kau dapat memaksakan kehendakmu sesuka hatimu?" geram orang itu. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Aku memang dapat memaksamu. Kecuali kau memilih mati. Kau sudah terluka. Darahmu akan segera terperas habis. Jika kau kehabisan darah, maka kau tidak akan dapat melawanku lagi," jawab orang itu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Ketika ia sempat merasakan, maka luka-lukanya memang menjadi pedih oleh keringatnya yang mengalir. Bahkan tiba-tiba saja terasa titik darah dari lukanya yang jatuh pada jari-jari kakinya. Dengan demikian maka Gelagah Putih pun berkata, "Pertempuran ini memang harus segera selesai. Jika tidak, maka darahku memang akan habis terperas dari luka." Namun lawannya menyadari arti kata-kata Gelagah Putih itu. Ia memang agak menyesal bahwa ia sudah mengancamnya. Namun bagaimanapun juga, ia memang harus bertempur sampai kemungkinan terakhir. Apalagi jika ia mengingat perintah yang sedang diembannya. Menurut perhitungan, maka seorang diri ia harus menghadapi Gelagah Putih. Namun untuk meyakinkan kemenangannya, maka ia telah menghadapi anak itu berdua. Namun ternyata bahwa usaha itu pun gagal untuk dilakukannya. Kawannya telah berbaring di antara batang ilalang. Ia tidak tahu apakah kawannya itu masih hidup atau sudah mati. Serangan yang dilemparkan oleh Gelagah Putih memang mengejutkan. Bukan sekedar panasnya api. Tetapi seakan-akan dapat dilihat dengan mata wadaknya, gumpalan api itu. Sebenarnya lah bahwa orang itu sama sekali tidak berdaya untuk bertahan ketika Gelagah Putih mendesaknya masuk ke dalam hutan. Sehingga dengan demikian, maka sejenak kemudian, mereka memang telah bertempur di bibir hutan. Dalam pada itu, Agung Sedayu masih juga terlibat dalam pertempuran yang sengit. Namun ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Gelagah Putih terhadap salah seorang saudara seperguruannya, maka kedua orang itu terkejut. Gelagah Putih mampu melontarkan serangan dari jarak jauh. Segulung udara yang membara telah meluncur dan mengenai saudara seperguruannya itu, sehingga nasibnya tidak diketahui. Saudara seperguruannya itu memang terbaring di tanah. Tetapi apakah ia terbunuh, pingsan atau karena lukanya yang parah maka ia tidak mampu lagi untuk bangkit. Anak itu memiliki ilmu yang dahsyat itu pula, berkata orang-orang itu di dalam hatinya. Meskipun keduanya yakin bahwa alas dari ilmu itu lain dari ilmu mereka berdua, namun wujudnya memiliki kesamaan.
Kedua orang yang bertempur melawan Agung Sedayu itu juga mampu melepaskan serangan dari jarak jauh dengan segulung udara panas sebagai puncak dari ilmunya menguasai panasnya api. Namun yang masih belum dapat dicapai oleh saudara seperguruannya yang lain yang ternyata tidak mampu mengalahkan Gelagah Putih. Tetapi keduanya tidak sempat berpikir lebih panjang. Ketika keadaan menjadi semakin gawat, maka keduanya tidak lagi menyimpan ilmunya yang dahsyat itu. Ilmu itu akan mampu menembus perisai ilmu kebalnya, berkata orang-orang itu di dalam hatinya. Sebenarnya lah, maka keduanya tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan serta-merta, hampir berbareng, maka keduanya telah menyiapkan diri. Dengan sigapnya maka keduanya telah menggerakkan kaki kanannya maju selangkah, merendah pada lututnya. Sebelah tangannya menggenggam dan mendatar di sisi tubuhnya, sementara tangan kanannya terjulur ke depan dengan tangan yang menelungkup dan menggenggam pula. Dari genggaman tangan itu, seakan-akan telah terjulur memanjang, namun yang kemudian bagaikan lingkaran udara yang membara meluncur mengarah ke sasaran, Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu sempat melihat dua serangan yang meluncur dari arah yang berbeda dengan jarak waktu yang hanya sekejap. Karena itu, maka ia pun telah meloncat melenting menghindari kedua serangan itu. Namun Agung Sedayu harus segera bersiap pula, karena serangan yang serupa telah meluncur lagi dari salah seorang lawannya. Agung Sedayu memang menjadi berdebar-debar. Ia melihat serangan lingkaran bergerigi yang mengarah kepada Gelagah Putih. Namun pada satu saat lingkaran bergerigi itu tentu akan habis dari persediaan mereka. Tetapi lingkaran udara yang membara ini agaknya tidak akan ada habis-habisnya. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu juga dibebani perasaan yang sama sebagaimana Gelagah Putih. Ia ingin berusaha menangkap lawannya hidup-hidup. Bahkan ialah yang telah berpesan kepada Gelagah Putih untuk bertempur dengan hati-hati. Namun ternyata bahwa lawannya dan juga lawan-lawan Gelagah Putih adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga ia tidak akan dapat menyalahkan Gelagah Putih jika seorang di antara lawannya telah terbaring diam. Tetapi berbeda dengan Gelagah Putih yang memaksa lawannya masuk ke dalam hutan. Agung Sedayu justru berusaha menjauh. Ia tidak tahu pasti akibat yang dapat terjadi dengan udara panas yang bergulung-gulung itu. Jika udara panas itu beruntun mengenai pepohonan dan dedaunan hutan, maka ada kemungkinan panas itu pada satu saat akan benar-benar dapat menyalakan api dan membakar hutan itu. Tetapi dari jarak yang semakin jauh, maka udara panas yang luput dari sasarannya itu sudah kehilangan panasnya di saat menyentuh kekayuan hutan. Demikianlah. Maka Agung Sedayu untuk selanjutnya harus berloncatan bukan saja untuk menghindari serangan-serangan lawan, tetapi juga untuk menjauhi hutan. Sementara itu serangan-serangan lawannya rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Namun dengan ilmu kebalnya Agung Sedayu masih selalu dapat mengatasi serangan-serangan itu. Serangan yang dihindarinya tidak mempunyai pengaruh sama sekali atas dirinya yang diselimuti oleh ilmu kebal itu. Meskipun Agung Sedayu sadar bahwa sambaran udara panas itu tentu berpengaruh juga atas udara yang terbawa arus peluncuran ilmunya itu. Meskipun ia hanya sempat bergeser setebal daun dari gumpalan udara panas, namun ia tidak terluka karenanya. Kedua lawannya pun menjadi berdebar-debar karenanya. Dengan demikian keduanya sadar bahwa ilmu kebal Agung Sedayu adalah ilmu kebal yang sangat kuat. Mereka harus benar-benar dapat mengenai Agung Sedayu tepat pada tubuhnya untuk memungkinkan gumpalan udara panas itu mengoyak ilmu kebalnya. Tetapi Agung Sedayu itu ternyata mampu bergerak cepat untuk menghindarinya. Namun serangan itu datang beruntun cepat sekali. Bahkan kedua orang itu tidak saja menyerang dari tempat mereka berdiri. Tetapi keduanya telah berloncatan pula dan menyerang dari arah yang berbeda-beda. Karena itulah maka serangan itu datang meluncur silang menyilang. Apalagi wujud dari gumpalan udara yang panas itu tidak begitu jelas nampak. Hanya karena ketajaman mata Agung Sedayu yang berilmu tinggi sajalah, maka ia dapat melihat jelas datangnya serangan itu. Ketika dalam keadaan yang sulit, serangan lawannya itu benar-benar mengenai tangannya yang sedang bergerak dan terkembang, maka Agung Sedayu telah merasakan betapa dahsyatnya ilmu itu. Ternyata ilmu itu memang mampu menembus ilmu kebalnya, sehingga tangannya itu telah merasakan serangan udara panas. Dengan demikian Agung Sedayu dapat membayangkan, tanpa perlindungan ilmu kebal, maka tangannya itu tentu sudah menjadi hangus. Kedua orang itu memang sangat berbahaya, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya.
Karena itu, maka Agung Sedayu tidak mempunyai cara yang lain untuk melawan mereka selain dengan melawan serangan dari jarak jauh itu dengan serangan dari jarak yang sama. Itulah sebabnya, maka Agung Sedayu pun bertekad untuk menghentikan serangan-serangan lawannya. Gumpalan udara panas itu tidak akan ada habis-habisnya jika sumbernya masih mampu melancarkan serangan berlandaskan ilmunya yang sangat tinggi itu. Untuk beberapa saat Agung Sedayu masih saja berloncatan menghindari serangan lawannya yang datang dari arah yang silang menyilang. Namun kemudian Agung Sedayu pun telah berdiri tegak dengan tangan bersilang. Ia memang merasakan gigitan udara panas pada pundaknya ketika serangan lawannya mengenainya dan menembus ilmu kebalnya. Meskipun Agung Sedayu merasa sakit, tetapi ia dengan yakin menyadari bahwa serangan lawannya yang menyusup ilmu kebalnya itu tidak melukai kulitnya. Namun pada saat yang demikian Agung Sedayu pun telah mulai menyerang lawannya dengan sorot matanya yang mampu meluncurkan ilmunya. Kedua lawannya terkejut. Meskipun kepada keduanya telah diberikan beberapa keterangan tentang Agung Sedayu yang memiliki ilmu sangat tinggi, namun kemampuan Agung Sedayu yang disaksikannya itu memang melampaui gambaran mereka sebelumnya. Ketika serangan Agung Sedayu itu datang, seleret cahaya dari kedua matanya menyambar salah seorang di antara lawannya, maka dengan serta-merta lawannya itu meloncat menjatuhkan dirinya sambil berguling. Namun pada saat yang sama serangan dari lawannya yang lain telah meluncur dengan derasnya. Tetapi hal itu memang sudah diperhitungkan oleh Agung Sedayu. Karena itu, demikian serangannya meluncur, Agung Sedayu telah siap menghadap ke arah lawannya yang lain itu. Udara panas yang meluncur dari lawannya itu, ternyata telah mengarah ke dada Agung Sedayu di saat ia berputar. Namun tepat pada waktunya Agung Sedayu telah terjongkok sambil meluncurkan serangan dengan sorot matanya. Kecepatan gerak Agung Sedayu itu benar-benar tidak terduga. Pada saat orang itu masih menunggu akibat serangannya, maka serangan Agung Sedayu telah terbang ke arahnya melampaui kecepatan anak panah yang lepas dari busurnya. Tidak ada kesempatan untuk berbuat banyak. Yang dapat dilakukannya adalah menjatuhkan dirinya sebagaimana dilakukan oleh kawannya. Pada saat yang demikian Agung Sedayu merasakan serangan lawannya yang seorang lagi mengenainya di punggungnya, sehingga rasa-rasanya punggungnya memang bagaikan tersentuh api. Betapa dahsyatnya ilmu lawannya dapat diperhitungkan oleh Agung Sedayu. Seandainya ia tidak dilapisi dengan ilmu kebalnya, maka agaknya ia memang sudah dihancurkan oleh lawannya. Sambil mengerahkan daya tahannya untuk mengatasi rasa sakitnya Agung Sedayu tidak beranjak dari tempatnya. Seperti yang diperhitungkan, maka lawannya yang dihadapinya itu telah meloncat berdiri. Jangan, lawan yang lain, yang baru saja menyerangnya telah berteriak. Namun terlambat. Demikian orang itu berdiri di atas tanah, maka serangan Agung Sedayu telah menyambarnya. Yang terdengar adalah teriakan tertahan. Serangan Agung Sedayu pun tidak kalah dahsyatnya dengan serangan kedua lawannya itu. Karena itu, maka lawannya itu pun telah terlempar. Jika kemudian ia jatuh dan terguling, bukannya karena ia menghindari serangan Agung Sedayu, tetapi benar-benar karena serangan itu telah menghantam dadanya. Dengan sekuat tenaga orang itu berusaha untuk bertahan. Ketika kemudian ia terbaring diam, maka ia pun berusaha untuk mengatur pernafasannya sebaik-baiknya. Bahkan kemudian ia berusaha untuk bangkit agar ia dapat memusatkan nalar budinya sambil duduk, sehingga perlahan-lahan akan dapat mengatasi kesulitan di dalam dadanya. Namun ia tidak berhasil. Sementara itu, lawannya yang lain dengan segenap kekuatan dan kemampuan ilmunya telah berusaha menghancurkan Agung Sedayu. Ketika ia melihat kawannya telah dikenai serangan Agung Sedayu dan jatuh berguling, maka ia pun telah berusaha untuk menyerang Agung Sedayu lagi. Ia yakin bahwa serangannya mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu, sehingga bagaimanapun juga, maka serangannya itu akan berpengaruh. Namun ketika serangan itu meluncur, Agung Sedayulah yang berguling di tanah, kemudian melenting dan berloncatan menyamping. Bahkan sekali-sekali berputaran di udara. Tetapi lawannya tidak mau kehilangan kesempatan. Jika sekali Agung Sedayu sempat melepaskan serangannya, maka ia sendirilah yang akan mengalami kesulitan, sementara ia tidak memiliki ilmu kebal sebagaimana Agung Sedayu. Ketika Agung Sedayu kemudian berdiri tegak, maka dengan serta-merta, lawannya pun telah melontarkan serangannya mengarah ke dada. Tetapi Agung Sedayu hanya bergeser selangkah ke samping. Justru pada saat ia telah siap melontarkan ilmunya. Karena itu, maka sekejap berikutnya,
Agung Sedayu benar-benar telah melontarkan serangannya ke arah lawannya yang telah bersiap-siap pula untuk menyerangnya. Ternyata tidak ada kesempatan lagi bagi lawannya untuk menghindar. Ia sudah terlanjur bergerak. Bukan saja wadaknya, tetapi juga pengerahan ilmunya. Dengan demikian, ketika serangan Agung Sedayu meluncur dengan deras, maka lawannya itu pun telah melontarkan serangannya pula. Sejenak kemudian, telah terjadi benturan ilmu yang dahsyat sekali. Kekuatan ilmu yang matang dari Agung Sedayu yang terlontar lewat sorot matanya yang membentur kekuatan ilmu lawannya yang sudah mapan pula. Segulung udara panas telah membentur seleret cahaya yang menyambar bagaikan petir di langit. Udara pun seakan-akan telah meledak. Kedua jenis ilmu yang tinggi itu ternyata telah beradu kekuatan. Namun bagaimanapun juga, dalam benturan itu telah terjadi kekuatan yang terpental, berbalik ke arah semula, di samping yang memencar ke segala arah. Meskipun tidak sepenuhnya, namun kekuatan yang terpental kembali ke sumbernya itu cukup berbahaya. Ternyata dalam benturan itu dapat pula dinilai kekuatan ilmu dari kedua belah pihak. Lawan Agung Sedayu yang terlalu berbangga akan ilmunya itu harus mengakui bahwa kekuatan ilmu Agung Sedayu masih lebih tinggi dari ilmunya. Itulah sebabnya maka getaran ilmunya sendiri yang memental ke arah sumbernya lebih besar dari getaran ilmu Agung Sedayu yang memental balik. Terlindung oleh kekuatan ilmu kebalnya serta getaran ilmunya yang sudah melemah, maka Agung Sedayu tidak begitu terpengaruh oleh pukulan ilmunya sendiri yang memental karena benturan itu. Sebaliknya, lawan Agung Sedayu yang tidak terlindung di belakang ilmu kebal, serta kekuatan ilmu yang berada di bawah tataran ilmu Agung Sedayu, sementara jarak benturan itu lebih dekat darinya karena ia agak lambat melepaskan ilmunya, maka pengaruhnya nampak jauh lebih besar padanya. Kekuatan udara yang panas itu ternyata telah menyergap dan membakar kulit dagingnya. Demikian tinggi kekuatan ilmu itu, sehingga lawan Agung Sedayu itu sendiri tidak mampu bertahan karenanya. Ternyata kekuatan ilmu Agung Sedayu yang lebih besar itu sebagian bukan saja menyusup di antara ilmu lawannya, tetapi juga menimbulkan getaran dengan gelombang yang semakin cepat, sehingga seolah-olah gabungan kekuatan yang timbul kemudian itu menjadi semakin kuat. Yang terjadi itu ternyata mempunyai akibat yang parah bagi lawannya. Orang itu ternyata telah terlempar dan akhirnya jatuh terbanting di tanah. Agung Sedayu sendiri masih berdiri tegak. Namun kemudian disadarinya bahwa sebagian dari pakaiannya pun telah menjadi hangus pula. Bahkan terasa pula betapa pedihnya kulitnya yang tersentuh ilmu lawannya yang mampu menembus ilmu kebalnya. Sejenak kemudian keadaan menjadi hening. 3 orang terbaring diam di antara batang-batang ilalang. Agung Sedayu berdiri termangu-mangu memandang ke sekelilingnya. Ia masih belum melihat Gelagah Putih yang telah mendesak lawannya masuk ke dalam hutan. Karena itu, Agung Sedayu menjadi sedikit cemas karenanya. Apalagi Agung Sedayu pun mengetahui bahwa Gelagah Putih memang telah terluka. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian dengan hati-hati telah mendekat dan masuk ke lingkungan pepohonan hutan yang semakin lama semakin lebat itu. Dengan mengikuti jejak pertempuran antara Gelagah Putih dengan seorang lawannya, maka Agung Sedayu pun kemudian telah sampai pula ke medan yang agaknya juga sudah menjadi tenang. Dengan telinganya yang tajam, Agung Sedayu kemudian mendengar desir langkah seseorang. Dengan hati-hati ia kemudian berdesis memanggil. Gelagah Putih. Sebenarnya lah yang berjalan di antara pepohonan adalah Gelagah Putih. Karena itu, maka ia pun kemudian menyahut. Apakah itu Kakang Agung Sedayu? Agung Sedayu pun kemudian berusaha mendekati Gelagah Putih sebagaimana sebaliknya. Namun Agung Sedayu menjadi cemas ketika ia melihat Gelagah Putih yang nampaknya mengalami kesulitan. Gelagah Putih, desis Agung Sedayu. Bagaimana dengan kau? Gelagah Putih berhenti sejenak. Dengan nada rendah ia menjawab. Agaknya darah sudah terlalu banyak mengalir dari luka-lukaku Kakang. Agung Sedayu pun dengan cepat telah mendekatinya. Dengan hati-hati ia mengamati luka di pundak dan di lengan Gelagah Putih. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Aku obati lukamu. Duduklah." Gelagah Putih pun kemudian telah duduk bersila. Sementara itu Agung Sedayu mengambil bumbung-bumbung kecil dari kantong ikat pinggangnya. Dengan serbuk ramuan obat, maka Agung Sedayu telah mengobati luka Gelagah Putih itu. Gelagah Putih mengatupkan giginya rapat-rapat ketika serbuk ditaburkannya pada lukanya. Perasaan pedih pun telah menyengat.
Namun ketika perasaan pedih itu kemudian diatasinya, maka darah pun mulai membeku di mulut luka, sehingga sejenak kemudian maka luka-luka itu pun telah menjadi pampat. "Jangan banyak bergerak," berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk. "Di mana lawanmu yang seorang itu?" bertanya Agung Sedayu pula. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Adalah di luar kemampuanku untuk menangkapnya hidup-hidup. Sebenarnya kesempatan itu ada. Tetapi agaknya orang itu telah menelan racun untuk membunuh dirinya sendiri." Agung Sedayu terkejut. Dengan kening yang berkerut ia bertanya untuk mendapat kepastian. "Jadi orang itu menelan racun untuk membunuh dirinya sendiri?" Gelagah Putih mengangguk. Dengan nada rendah ia menjawab, "Aku sudah mencoba untuk mencegahnya. Tetapi aku terlambat." "Apa boleh buat?" desis Agung Sedayu kemudian. "Kita sudah berusaha. Di luar hutan ini ada 3 orang terbaring. Marilah, kita akan melihatnya, apakah masih ada seorang di antara mereka yang masih hidup. Tetapi kau harus berhati-hati agar dari lukamu tidak lagi mengalirkan darah." Gelagah Putih pun kemudian dibantu oleh Agung Sedayu telah bangkit. Namun tubuhnya memang terasa lemah sekali. Karena itu maka Agung Sedayu harus membantunya. Sekali-sekali Gelagah Putih harus berpegangan lengan Agung Sedayu jika tiba-tiba saja terasa keseimbangannya goyah. Namun akhirnya keduanya telah keluar dari hutan. Agung Sedayu pun kemudian membantu Gelagah Putih duduk di sebuah batu padas sambil berkata, "Kau duduk saja di situ. Aku akan melihat mereka." Gelagah Putih mengangguk. Ia memang merasa bahwa tubuhnya menjadi lemah. Karena itu, ia harus berusaha untuk mengatur pernafasannya dan berusaha mengatasi segala gejolak yang masih terasa di jantungnya. Ia pun sadar bahwa ia tidak boleh terlalu banyak bergerak agar darahnya menjadi benar-benar pampat lebih dahulu. Dengan demikian maka Agung Sedayulah yang kemudian dengan hati-hati mendekati tubuh-tubuh yang terbaring diam itu. Namun ketika ia menjadi semakin dekat, maka ia pun terkejut. Tubuh yang pertama yang didekatinya ternyata bagaikan telah membeku. Namun di bawah kakinya nampak pula noda-noda kebiruan. "Racun," desis Agung Sedayu. Ternyata bahwa di luar pengamatannya, orang itu pun telah menelan racun pula sebagaimana lawan Gelagah Putih. Agaknya mereka lebih baik mati daripada tertangkap. Dengan berdebar-debar Agung Sedayu melihat kedua orang yang lain. Satu di antara mereka memang nampak bernoda kebiruan di tubuhnya. Namun agaknya yang seorang lagi tidak sempat menelan racun karena ilmu Agung Sedayu telah langsung membunuhnya. Yang terjadi itu memang bukan yang dikehendaki oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tetapi keduanya memang tidak mampu mencegahnya. Kematian itu seakan-akan memang harus terjadi atas mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri, untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang dapat terjadi atas mereka jika mereka tertangkap dan menjadi tawanan Mataram. Agung Sedayu pun kemudian memberitahukan hal itu kepada Gelagah Putih, sehingga dengan demikian keduanya mendapat kesimpulan, bahwa bunuh diri dengan menelan racun itu bukan sikap pribadi lawan Gelagah Putih. Tetapi adalah sikap keempat orang itu bersama-sama. Atau bahkan sikap perguruan mereka, jika mereka menghadapi keadaan seperti yang dialami oleh keempat orang itu. "Kita harus menguburkan mereka," berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa hal itu memang harus dilakukan. Mereka tidak akan dapat meninggalkan 4 sosok mayat begitu saja di padang ilalang dan di dalam hutan. Tetapi Gelagah Putih merasa bahwa tubuhnya memang terlalu lemah. Agaknya Agung Sedayu mengerti perasaan yang bergejolak di dalam hati adik sepupunya. Karena itu, maka katanya, "Bagaimanapun juga kita tidak akan dapat melakukannya sendiri. Tetapi kita akan dapat minta tolong orang-orang dari padukuhan terdekat. Meskipun dengan demikian kita tidak dapat menyembunyikan kejadian ini." Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Namun ia pun kemudian bertanya, "Apakah dalam keadaan seperti ini kita akan pergi ke padukuhan?" Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya memang berat untuk memasuki padukuhan dalam wujud seperti itu. Tetapi mereka memang memerlukan bantuan selain tenaga, juga alat untuk menggali tanah. Bahkan jika mungkin, keempat tubuh yang terbunuh itu sebaiknya dibawa ke kuburan. Namun akhirnya Agung Sedayu itu berkata kepada Gelagah Putih,
Apakah sebaiknya kau sajalah yang pergi berkuda, tetapi dengan hati-hati, menuju ke padukuhan terdekat. Kau juga harus berupaya agar para pengawal berlaku tenang dan tidak menimbulkan kegelisahan. Katakan bahwa semua persoalan telah diselesaikan. Aku akan berada di sini. Masih ada kemungkinan lain dapat terjadi di sini. Kemungkinan yang sama memang dapat juga terjadi di jalan. Tetapi kudamu adalah kuda yang baik dan tegar, kau tentu akan dapat mencapai padukuhan terdekat tanpa dapat disusul oleh kuda yang manapun juga. Sementara pakaianmu masih lebih pantas dari yang aku pakai, meskipun bernoda darah dan koyak di beberapa tempat. Dan kau tentu akan dapat menguasai suasana sehingga saatnya kita melaporkan kepada Ki Gede. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun baginya memang lebih baik duduk di punggung kuda dan mencapai padukuhan terdekat daripada harus menggali lubang bagi 4 orang atau bahkan membawa mereka ke kuburan. Karena itu, maka katanya, "Baiklah Kakang, aku akan pergi ke padukuhan di sebelah hutan kecil itu. Jaraknya tidak terlalu jauh. Agaknya di padukuhan itu terdapat cukup anak-anak muda untuk membantu kita di sini. Hati-hatilah. Aku akan menunggu di sini. Mudah-mudahan kita tidak menemui kesulitan," berkata Agung Sedayu. Demikianlah, Agung Sedayu telah membantu Gelagah Putih naik ke punggung kudanya. Kemudian kuda itu pun telah berlari meninggalkan tempat itu meskipun tidak terlalu cepat. Namun padukuhan itu memang tidak terlalu jauh. Lepas dari pinggir hutan itu, maka Gelagah Putih pun telah memasuki padang perdu yang tidak terlalu luas, dan akhirnya memasuki lingkungan tanah garapan orang-orang padukuhan. Gelagah Putih memang berusaha untuk tidak melintasi jalan yang banyak dilalui orang. Ia memilih jalan pintas yang sempit dan sepi. Namun akhirnya, mendekati padukuhan, Gelagah Putih memang harus melalui jalan induk padukuhan itu. Untunglah bahwa jalan memang sedang sepi. Karena itu, maka dengan diam-diam ia memasuki gerbang padukuhan dan langsung menuju ke Banjar. Beberapa orang pengawal yang berada di Banjar memang terkejut ketika dengan lemah Gelagah Putih turun dari kudanya. Apalagi ketika mereka melihat darah yang mengering di pakaiannya yang koyak. "Apa yang terjadi Gelagah Putih?" bertanya para pengawal yang bertugas hari itu di Banjar dengan serta-merta. Gelagah Putih mencoba tersenyum. Katanya, "Tidak ada apa-apa. Semuanya sudah teratasi." "Tetapi pakaianmu, dan barangkali kau terluka?" bertanya salah seorang dari anak-anak yang bertugas itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi keadaan tubuhnya memang sudah menjadi lebih baik meskipun ia tidak boleh bergerak terlalu kasar, agar darahnya tidak lagi keluar dari lukanya. Perlahan-lahan Gelagah Putih berjalan mendekati anak-anak muda itu sambil berkata, "Bukankah aku boleh duduk dahulu? Marilah." Marilah, anak-anak muda itu seakan-akan baru sadar akan keadaan Gelagah Putih yang lemah. Seorang di antara mereka telah membantu Gelagah Putih dan membawanya duduk di pendapa. "Dengarlah," berkata Gelagah Putih kemudian. "Tetapi kalian harus bersikap baik. Jangan menimbulkan kegelisahan dan seakan-akan akan terjadi perang di sini." Anak-anak muda itu mengangguk. Dengan hati-hati dan seperlunya, Gelagah Putih telah memberitahukan apa yang telah terjadi. Kemudian katanya, "Kami memerlukan bantuan beberapa orang anak muda untuk menguburkan mayat-mayat itu. Tetapi kita harus menjaga suasana yang baik, agar kami sempat memberikan laporan terperinci kepada Ki Gede. Tetapi jika telah terjadi kegaduhan sebelum kami memberikan laporan, akan dapat menimbulkan salah paham." Anak-anak muda di Banjar itu mengerti maksud Gelagah Putih. Karena itu sambil mengangguk-angguk, pemimpin kelompok anak muda yang bertugas itu berkata, "Baiklah. Kami akan menghubungi kawan-kawan kami tanpa isyarat kentongan yang mungkin akan dapat menimbulkan kegelisahan. Kami akan mendatangi mereka seorang demi seorang." "Baiklah. Tetapi sekali lagi, hati-hatilah. Sementara aku menunggu mereka berkumpul, aku dapat beristirahat di sini." Kakang Agung Sedayu saat ini masih berada di pinggir hutan itu, berkata Gelagah Putih yang masih sempat meminjam sepengadek pakaian kepada salah seorang anak muda itu, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya. Ternyata bahwa usaha Gelagah Putih berhasil. Beberapa orang anak muda telah terkumpul tanpa kesan keributan. Mereka datang ke Banjar dengan sikap yang tenang dan tidak menunjukkan kegelisahan. "Terima kasih," berkata Gelagah Putih.
Kita akan pergi ke sebelah hutan itu. Tetapi kita tidak akan pergi bersama-sama, supaya tidak ada kesan yang menggelisahkan. Gelagah Putih pun kemudian telah memberikan ancar-ancar kemana anak-anak muda itu harus pergi. Sementara itu beberapa orang di antara mereka telah membawa alat-alat untuk menggali tanah. Dengan tanpa menarik perhatian, anak-anak muda itu pun kemudian telah pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Gelagah Putih. Seperti saat ia datang, maka Gelagah Putih telah kembali ke hutan itu berkuda, meskipun tidak terlalu cepat. Agung Sedayu yang menunggu rasa-rasanya memang sudah terlalu lama. Namun sambil menunggu ia sudah berhasil mengatasi semua kesulitan di dalam dirinya. Rasa sakitnya pun telah berangsur hilang. Namun ia harus mengakui tingkat kemampuan lawan-lawannya yang tinggi, sehingga ilmu mereka mampu menembus ilmu kebalnya. Pada saat Agung Sedayu mulai menjadi gelisah, maka Gelagah Putih pun telah kembali. "Apa kau berhasil?" bertanya Agung Sedayu. "Ya. Beberapa orang kawan akan datang. Mereka sedang dalam perjalanan," jawab Gelagah Putih. Sebenarnya lah, sejenak kemudian beruntun beberapa orang anak muda telah sampai ke tempat itu. Mereka membawa alat-alat yang diperlukan sebagaimana diminta oleh Gelagah Putih. "Kami memerlukan pertolongan kalian," berkata Agung Sedayu. Anak-anak muda yang menyaksikan bekas arena pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Mereka juga melihat keadaan Agung Sedayu sebagaimana Gelagah Putih yang terluka. Dengan demikian mereka telah membayangkan bahwa pertempuran telah terjadi dengan sengitnya. Sementara anak-anak muda itu mengumpulkan tubuh-tubuh yang terkapar, maka Agung Sedayu sempat bergumam kepada Gelagah Putih. Ternyata mereka berkata sebenarnya. Tidak ada orang lain selain mereka berempat. "Ya. Tetapi agaknya mereka terlalu yakin akan kemampuan mereka," berkata Gelagah Putih. "Tetapi ilmu mereka memang luar biasa," berkata Agung Sedayu. "Agaknya orang-orang Madiun telah memilih orang yang paling baik untuk menghadapi Kakang, karena mereka telah mendapat keterangan yang lengkap tentang Kakang. Dua orang yang lain adalah mereka yang masih pada tataran yang lebih rendah," berkata Gelagah Putih. "Lalu, agaknya jika dua orang yang melawan Kakang itu memilih aku sebagai lawannya, mungkin aku tidak akan sempat keluar dari hutan." Agung Sedayu menggeleng. Katanya, "Tidak, Gelagah Putih. Jika kau terdesak oleh lawan-lawanmu, karena kau terlalu terikat oleh pesanku agar kau menangkap lawanmu hidup-hidup. Jika kau tidak aku bebani dengan pesan itu, mungkin kau tidak terluka karenanya." "Tidak, Kakang," berkata Gelagah Putih. "Ternyata ilmuku masih jauh dari mapan." Agung Sedayu tertawa. Katanya, "Ada baiknya kau berpikir seperti itu." Namun dalam pada itu, seorang anak muda telah bertanya, "Bukankah hanya 3 orang yang terbunuh di sini?" Agung Sedayulah yang menjawab, "Ya. Seorang terbunuh di dalam hutan. Marilah, kita mengambilnya." "Biar aku saja, Kakang," berkata Gelagah Putih. "Beristirahatlah," sahut Agung Sedayu. "Kau masih belum dibenarkan terlalu banyak bergerak." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Agung Sedayu diikuti oleh beberapa orang anak muda telah masuk ke dalam hutan. Memang tidak terlalu dalam. Namun Agung Sedayu pun segera menemukan sesosok tubuh yang terbaring diam. Tanda-tanda racun yang bekerja di tubuhnya nampak pada kulitnya dengan noda-noda kebiruan. Sejenak kemudian, maka 4 sosok tubuh telah dikumpulkan. Namun kuburan berada di tempat yang terlalu jauh dari hutan itu. Karena itu, maka mereka bersepakat untuk membuat kuburan baru di tepi hutan itu. "Kita akan memberinya pertanda," berkata Agung Sedayu yang siap menguburkan ke-4 sosok tubuh itu. Namun sebelumnya ia berkata, "Kita akan menelitinya sekali lagi. Apakah ada ciri-ciri yang dapat dikenali pada sosok-sosok mayat itu?" Anak-anak muda itu pun berusaha untuk melihat dengan teliti. Namun pertanda yang mereka perlukan itu sama sekali tidak ada. Bahkan Agung Sedayu sendiri dan Gelagah Putih pun tidak menemukan apa-apa pada sosok-sosok mayat itu. Pada ikat pinggangnya, timang dan bahkan ikat kepalanya. Yang diketemukan adalah sisa-sisa senjata yang telah mereka pergunakan. Lingkaran-lingkaran kecil bergerigi tajam. Agung Sedayu telah mengambil dan membawa 2 buah senjata itu. Mungkin hal itu akan dapat memberikan petunjuk kelak. Ia akan dapat berbicara dengan Ki Jairaga dan Ki Gede.
Demikianlah, setelah semuanya siap, maka keempat sosok tubuh itu pun telah diturunkan ke dalam lubang-lubang kubur. Demikian kubur itu ditutup, maka mereka pun telah memberikan pertanda, sehingga apabila diperlukan, mereka akan segera dapat menemukannya. Agung Sedayu pun telah minta anak-anak muda itu mengingat-ingat wujud dari orang-orang yang telah dikuburkan itu, sehingga mereka akan dapat menyebut wujud-wujud serta ciri-ciri dari yang terkubur itu masing-masing, meskipun tanpa dapat menyebut nama mereka. Baru kemudian setelah selesai seluruhnya, serta dengan pakaian pinjaman, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih bersama-sama dengan anak-anak muda yang membantu mereka, meninggalkan tempat itu. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih berpesan, agar untuk sementara mereka tidak membuat kesan yang dapat menimbulkan kegelisahan. Kami akan berbicara dengan Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Silahkan, jawab salah seorang anak itu. Namun pada saatnya kami memerlukan keterangan yang mapan, sehingga kami sendiri tidak menjadi gelisah karenanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Jawabnya. Aku atau Gelagah Putih akan segera menemui kalian. Tolong, rawat kuda-kuda dari keempat orang yang terbunuh itu. Demikianlah, maka mereka pun kemudian telah terpisah. Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak singgah lagi di padukuhan itu, tetapi mereka akan langsung melaporkan persoalannya kepada Ki Gede. Bagaimanapun juga, Tanah Perdikan Menoreh menjadi salah satu sasaran dari sekelompok orang yang berada di Madiun, yang menginginkan Mataram menjadi lemah. Seperti yang dikatakan kepada anak-anak muda itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang lemah memang langsung menghadap Ki Gede, yang kebetulan memang tidak sedang bepergian melihat-lihat tanah perdikannya. Ki Gede mendengarkan laporan Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan sungguh-sungguh, karena apa yang terjadi itu merupakan bagian dari usaha-usaha lain yang mengancam Tanah Perdikan Menoreh. Karena Tanah Perdikan itu telah meletakkan dirinya di sisi Mataram, maka mau tidak mau Tanah Perdikan Menoreh akan langsung terlibat jika benar-benar terjadi pertentangan dan benturan kekerasan dengan Madiun. Namun dalam persoalan antara Mataram dan Madiun, Agung Sedayu berkata, Panembahan Senapati dan Panembahan Madiun telah bersepakat untuk bertemu dan berbicara dengan terbuka. Tetapi ketajaman penglihatan Ki Gede dalam persoalan itu telah membuatnya berhati-hati sekali. Dengan nada rendah ia berkata, memang mungkin sekali bahwa keduanya baik Panembahan Madiun maupun Panembahan Senapati berniat untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan pembicaraan yang terbuka. Namun di belakang Panembahan Madiun mungkin ada orang-orang yang tidak mau melihat pembicaraan itu berhasil. Bahkan secara jujur kita harus mengatakan bahwa mungkin di Mataram juga ada orang-orang yang terlalu ingin menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Perang yang dikutuk oleh sebagian besar umat manusia itu agaknya memang dapat menimbulkan keberuntungan kepada beberapa pihak tertentu. Mungkin perang itu sendiri, mungkin akibat dari peperangan itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Agaknya memang demikian yang telah terjadi. Sehingga dengan demikian maka pertemuan antara Panembahan Senapati dan Panembahan Madiun itu akan sangat penting artinya. Sementara itu, setelah memberikan laporan selengkapnya, maka Agung Sedayu pun mohon izin untuk kembali bersama Gelagah Putih. Sementara itu Ki Gede pun telah merencanakan untuk bertemu dengan para pemimpin Tanah Perdikan Menoreh dan para pamong di padukuhan-padukuhan. Sebaiknya mereka mengetahui persoalannya, berkata Ki Gede. Setiap kali telah terjadi peristiwa-peristiwa yang mendebarkan dan bahkan mengejutkan di Tanah Perdikan ini. Untuk menghindari kegelisahan yang tidak pada tempatnya, maka persoalan ini memang harus segera dijelaskan. Kami sependapat Ki Gede. Jawab Agung Sedayu. Agaknya hal itu memang perlu. Besok pagi kita akan bertemu. Kau sempat beristirahat. Aku minta kau menjelaskan persoalannya, berkata Ki Gede. Baik Ki Gede, jawab Agung Sedayu. Besok pagi, di saat matahari naik, aku sudah berada di sini. Demikianlah maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah mohon diri. Sementara itu, Ki Gede pun telah memerintahkan para pengawal untuk memanggil para pemimpin, para bebahu dan para pamong di padukuhan-padukuhan untuk bertemu besok pagi di rumah Ki Gede, untuk mendengarkan penjelasan tentang peristiwa yang telah terjadi di Tanah Perdikan, namun juga persoalan yang berkembang di Mataram. Ki Bekel pun ternyata telah mengundang pula 1 atau 2 orang pemimpin dari pasukan khusus Mataram yang berada di Tanah Perdikan. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih sampai di rumahnya,
maka Sekar Mirah pun terkejut melihat keadaan mereka. Terutama Gelagah Putih yang masih belum pulih kembali. Wajahnya masih kelihatan pucat, meskipun tenaganya sebagian telah kembali. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Sekar Mirah. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ki Jayaraga yang kemudian datang pula menyongsong mereka, telah melihat dengan cemas keadaan Gelagah Putih. "Ia sudah berangsur baik," berkata Agung Sedayu. "Tetapi anak itu memang perlu beristirahat." Demikianlah, maka ketika mereka sudah duduk di ruang dalam, sementara Sekar Mirah telah menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan, Agung Sedayu pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi. "Kami sudah melaporkan kepada Ki Gede," berkata Agung Sedayu. "Besok akan ada pertemuan dengan para pemimpin, para bebahu dan para pamong di padukuhan-padukuhan. Mereka harus mengerti persoalannya dengan jelas." "Persoalan antara Mataram dan Madiun?" bertanya Ki Jayaraga. "Ya. Tetapi sudah barang tentu tidak seluruhnya," jawab Agung Sedayu. "Hanya yang penting-penting sajalah yang akan diberitahu kepada mereka." Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, "Memang tidak seluruhnya dapat diberitahukan kepada para bebahu, para pamong di padukuhan serta para pemimpin kelompok pengawal. Tetapi mereka memang perlu mengerti apa yang sedang mereka hadapi." Ki Jayaraga berhenti sejenak, lalu, "Tetapi yang menarik adalah satu usaha untuk membunuh diri dari satu kelompok murid sebuah perguruan. Sebagaimana kau ceritakan, bahwa sikap keempat orang itu tentu bukan sikap pribadi. Sikap itu tentu sikap perguruan mereka." "Ya. Sikap itu tentu sikap perguruan mereka. Pemimpin perguruan merekalah yang agaknya telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu," berkata Agung Sedayu. "Bahkan murid-murid mereka yang terbaik. Agaknya keempat orang itu termasuk orang-orang terbaik di perguruan mereka. Itu pun harus melakukan bunuh diri untuk menghilangkan jejak. Tetapi sikap itu sendiri merupakan jejak sebuah perguruan," berkata Ki Jayaraga. "Orang-orang yang mati itu memang tidak dapat lagi menjawab pertanyaan apapun. Tetapi cara mati yang mereka pilih itulah yang akan berbicara." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Kau benar Ki Jayaraga. Kita memang menemukan satu jalur jejak yang dapat kita telusuri. Bunuh diri itu sebagai satu sikap sebuah perguruan merupakan jejak untuk mengenali mereka lebih jauh. Mungkin seseorang pernah mengenal sebuah perguruan yang mempunyai ciri seperti itu. Kita akan berusaha," berkata Ki Jayaraga. "Jika kita mendapat kesempatan dan waktu, maka kita akan dapat menemukan padepokan itu. Kita akan dapat memperlakukannya sebagaimana padepokan Nagaraga." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. "Namun," katanya, "kita akan melaporkannya pula ke Mataram. Tetapi kita tidak dapat menentukan waktunya." Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Namun setiap kali ia tentu akan kecewa, karena ia akan terlalu sulit untuk mendapat kesempatan ikut dalam tugas yang dilakukan oleh Agung Sedayu. Demikianlah, maka Sekar Mirah pun kemudian telah mempersilahkan Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk membersihkan diri dan beristirahat secukupnya. Besok pagi mereka akan berbicara dengan para pemimpin di Tanah Perdikan Menoreh. Ketika Gelagah Putih berada di Butulan, setelah ia pergi ke Pakiwan, maka pembantu di rumah Agung Sedayu itu bertanya, "Kenapa kau sebenarnya?" "Jatuh dari kuda," jawab Gelagah Putih. "Nah, kau rasakan. Karena itu jangan terlalu sombong dengan kudamu yang tegar itu. Sekali-sekali kau memang pantas dilemparkan untuk memperingatkanmu," berkata anak itu. Gelagah Putih tertawa kecil. Katanya, "Aku pukul kuda itu dengan sepotong kayu." "Kau pukul?" bertanya anak itu. "Iya," jawab Gelagah Putih. "Kau telah membuat kudamu semakin marah kepadamu. Kudamu itu tentu membencimu. Lain kali kau tentu akan dilemparkannya sekali lagi," berkata anak itu. "Aku sudah minta maaf," berkata Gelagah Putih. "Minta maaf kepada siapa?" bertanya anak itu. "Kepada kudaku," jawab Gelagah Putih sambil tertawa pula. "Kau kira kudamu mengerti?" anak itu bersungut. "Mudah-mudahan," berkata Gelagah Putih sambil melangkah masuk. "Tunggu," berkata anak itu pula. "Apakah kau nanti malam akan turun?" "Ke sungai maksudmu?" bertanya Gelagah Putih. "Iya," jawab anak itu.
Tetapi ia tidak menjawab. Tentu tidak. Kau tahu, badanku baru sakit. Kau lihat luka-lukaku ini? Aku telah jatuh di atas batu-batu padas yang runcing, jawab Gelagah Putih. Kau terlalu cengeng, berkata anak itu pula. Laki-laki tidak boleh cengeng. Luka itu tidak seberapa. Seharusnya kau tidak mengeluh karena luka itu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya. Apakah kau ingin mencoba jatuh dari punggung kuda di atas batu-batu padas? Jangan mencari kawan. Jatuhlah sendiri, berkata anak itu sambil melangkah pergi. Gelagah Putih memandang anak itu sambil mengangguk-angguk kecil. Katanya kepada diri sendiri, ternyata ia adalah anak yang tekun. Seumurnya sudah tidak banyak lagi yang turun, meskipun masih ada 1-2. Anak-anak yang lebih mudalah yang menggantikannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk, lalu katanya selanjutnya di dalam hatinya. Sebaiknya keinginannya dipenuhi. Ia ingin serba sedikit memiliki kemampuan, setidak-tidaknya untuk melindungi dirinya sendiri. Malam itu, Gelagah Putih benar-benar beristirahat. Ia tidur hampir semalam suntuk. Ia benar-benar ingin memulihkan kekuatan wadaknya yang menjadi lemah karena darahnya yang banyak mengalir dari luka-lukanya. Di samping obat dan ramuan yang diminumnya, maka beristirahat sebaik-baiknya akan cepat menolongnya. Namun Agung Sedayulah yang tidak segera pergi tidur. Ia masih berbincang dengan Ki Jayaraga dan Sekar Mirah tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Tetapi niat baik dari kedua belah pihak untuk bertemu itu sudah merupakan pertanda baik, berkata Ki Jayaraga. Namun ternyata terlalu banyak pihak yang tidak ingin melihat perdamaian antara Mataram dan Madiun. Tentu bukan hanya orang-orang Madiun yang ingin mengambil keuntungan dari kekisruhan yang terjadi. Tetapi juga orang Mataram, berkata Agung Sedayu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Memang banyak pihak yang akan dapat mengambil keuntungan dari setiap kekisruhan yang terjadi. Bahwa kesempatan bagi orang-orang yang ingin mengacaukan Mataram telah mendapat dukungan dari orang-orang Mataram sendiri, adalah satu pertanda. Bahkan tidak mustahil bahwa orang-orang itu bukan sekedar orang-orang kebanyakan. Tetapi mungkin juga orang-orang yang memiliki wewenang di dalam istana Mataram. Namun akhirnya Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Sekar Mirah sependapat, bahwa Tanah Perdikan menoreh sebagai salah satu landasan kekuatan Mataram harus lebih berhati-hati menghadapi usaha-usaha yang akan dapat menodai nama Tanah Perdikan mereka. Besok hal itu akan aku singgung, berkata Agung Sedayu. Justru besok diharap akan hadir pula pemimpin atau siapapun yang ditugaskan dari pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan ini. Namun tiba-tiba saja Ki Jayaraga berkata hampir kepada diri sendiri. Bagaimana dengan daerah-daerah lain yang juga menjadi landasan kekuatan Mataram? Bagaimana pula dengan Jati Anom dan Sangkal Putung? Pajang justru sedang dalam kekosongan. Selama ini Pajang merupakan penyekat yang baik tetapi sekaligus penghubung yang baik antara Mataram dan Madiun. Namun kini Pangeran Benawa sudah tidak ada. Panembahan Senapati telah memperhitungkannya. Bahwa agaknya telah dipersiapkan pula pengganti Pangeran Benawa, karena Pajang memang tidak boleh terlalu lama kosong, berkata Agung Sedayu. Hubungan baik antara Mataram dan Madiun sebagian juga tergantung siapakah yang akan duduk sebagai pemimpin di Pajang. Jika yang ditunjuk oleh Panembahan Senapati tidak disetujui Panembahan Madiun, maka akibatnya akan semakin mengaburkan hubungan antara Mataram dan Madiun, berkata Ki Jayaraga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, rasa-rasanya ada keinginan untuk bertemu dengan Suandaru, khusus dalam persoalan ini. Kiai Gringsing dan Sabung Sari tentu sudah menemuinya. Mungkin guru telah memanggil Adi Suandaru untuk datang kepada pokan kecilnya. Tetapi mungkin pula guru singgah di Sangkal Putung langsung dari Mataram pada waktu itu. Ada juga baiknya kita pergi ke Sangkal Putung, tiba-tiba saja Sekar Mirah menyahut. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, tentu ada kerinduan atas kampung halaman. Tetapi dengan demikian aku akan menjadi penunggu rumah lagi. Sekar Mirah pun tertawa. Tetapi katanya, sudah lama sekali aku tidak berkunjung ke Sangkal Putung. Ki Jayaraga yang juga tersenyum, mengangguk-angguk pula. Katanya, tetapi kita ingin mendengar, siapakah yang akan dipilih oleh Agung Sedayu untuk menemaninya ke Sangkal Putung kelak. Namun Agung Sedayu menjawab sambil tertawa.
Bukankah belum pasti kapan aku akan berangkat? Jika Ki Gede memandang tanah perdikan ini untuk sementara tidak boleh aku tinggalkan, maka aku pun tidak akan pergi. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya dengan nada datar. Baiklah. Aku akan menunggu. Ternyata mereka sempat berbicara sampai jauh malam. Namun akhirnya Ki Jayaraga berkata, bukankah kau juga perlu beristirahat? Beristirahatlah. Meskipun kau tidak terluka seperti Gelagah Putih, tetapi kau tentu juga merasa letih karena kau harus berhadapan dengan dua orang berilmu tinggi. Namun seandainya kau mempergunakan ilmumu memecah diri dengan wujud lebih dari satu, kau tidak akan dapat disentuh oleh serangannya yang mengandung panasnya api. Bagaimana jika keduanya memiliki kemampuan untuk melihat wujud yang sejati? Bertanya Agung Sedayu. Jarang sekali. Bahkan hampir tidak ada yang dapat melakukannya. Namun di antara yang mungkin tidak ada itu, agaknya akan ada juga, berkata Ki Jayaraga. Ternyata Yang Maha Agung telah melindungi aku, berkata Agung Sedayu. Demikianlah, maka akhirnya pembicaraan itu berakhir juga. Agung Sedayu memang merasa letih dan ingin beristirahat. Tugas-tugas yang lain masih menunggunya. Pagi-pagi benar, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bersiap, sementara Sekar Mirah sibuk menyiapkan makan pagi mereka. Tetapi Sekar Mirah tidak perlu bersusah payah mencari lauk bagi mereka, karena pembantunya semalam telah mendapat ikan cukup banyak dari peliridannya di pinggir sungai. Kau memang luar biasa, berkata Gelagah Putih memuji anak itu. Kau kira tanpa kau, aku tidak dapat menangkap ikan, jawab anak itu. Ah sombongnya kau, desis Gelagah Putih. Kau dapat melihat buktinya, jawab anak itu pula. Gelagah Putih hanya tersenyum saja. Namun ia pun kemudian telah dipanggil masuk. Bersama-sama Agung Sedayu dan Ki Jayaraga ia dipersilahkan untuk makan pagi. Sejenak kemudian maka mereka pun telah berada di rumah Ki Gede. Mereka telah datang mendahului para pemimpin tanah perdikan yang diundang oleh Ki Gede. Dengan demikian maka mereka sempat berbicara lebih dahulu tentang yang manakah yang sebaiknya mereka beritahukan kepada para pemimpin, dan yang manakah yang masih harus mereka simpan lebih dahulu, agar tanah perdikan itu tidak menjadi gelisah dan dibayangi oleh kecemasan, seolah-olah perang sudah berada di ambang pintu. Demikianlah, maka pada saatnya para pemimpin tanah perdikan menoreh telah mulai berdatangan. Memang nampak kegelisahan membayang di wajah mereka. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi, baik di tanah perdikan itu sendiri maupun yang terjadi di Mataram dan sekitarnya, memang dapat menimbulkan kecemasan di hati orang-orang tanah perdikan itu. Karena itu, penjelasan memang penting bagi mereka, sehingga para pemimpin itu akan dapat melihat keadaan yang sewajarnya sedang mereka hadapi. Setelah mereka yang diundang itu berkumpul, mulailah Ki Gede membuka pertemuan itu. Dengan sedikit pengantar, Ki Gede kemudian mempersilahkan Agung Sedayu untuk menjelaskan keadaan tanah perdikan Menoreh, yang pada saat itu menghadapi kemelut yang terjadi antara Mataram dan Madiun. Yang harus kita ketahui, justru adanya orang yang dari kedua belah pihak yang ingin memanfaatkan pertentangan yang timbul itu bagi diri mereka sendiri. Kesalahpahaman antara Mataram dan Madiun memang perlu dipecahkan. Kedua pemimpin dari kedua belah pihak telah berniat untuk melakukannya, berkata Agung Sedayu kemudian setelah memberikan beberapa keterangan tentang hubungan kedua panembahan itu. Tetapi satu hal yang penting bagi kita, bahwa kita telah mengakui Panembahan Senapati sebagai pemimpin tunggal dari tanah ini. Meskipun kita menghormati Panembahan Madiun sebagaimana wajarnya kita menghormati seorang pemimpin, namun kedudukan antara Panembahan Madiun dan Panembahan Senapati berada pada tataran yang berbeda. Para pemimpin tanah perdikan Menoreh itu mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu berkata selanjutnya, perbedaan tataran itu kita akui sebagaimana kita menyadari akan tataran kedudukan tanah perdikan ini di hadapan Mataram. Dengan demikian maka para pemimpin tanah perdikan Menoreh itu pun melihat semakin jelas, apa yang sedang berkecamuk di antara Mataram dan Madiun. Namun mereka pun semakin kukuh berdiri di atas keyakinan mereka tentang hubungan antara tanah perdikan Menoreh, Mataram dan Madiun. Mereka pun semakin mengerti di mana mereka harus berdiri. Karena itu, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi segala kemungkinan yang bakal datang. Agal atau alus. Kasar atau lembut.
Namun kita semua berharap, mudah-mudahan Panembahan Senapati dan Panembahan Madiun dapat memecahkan persoalan yang ada di antara mereka, berkata Agung Sedayu. Para pemimpin itu, termasuk pemimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh, telah mengerti dengan jelas. Namun sebagaimana diharapkan oleh Agung Sedayu, maka mereka harus bekerja dengan tenang dan tidak menumbuhkan kegelisahan. Peningkatan latihan-latihan keprajuritan adalah wajar, berkata Agung Sedayu. Namun kita belum memasuki suasana perang. Para pemimpin Tanah Perdikan itu mengangguk-angguk. Ketika keterangan Agung Sedayu itu selesai, ditambah oleh beberapa pesan Ki Gede sendiri, maka beberapa orang telah mengajukan pertanyaan, langkah-langkah yang manakah yang sebaiknya mereka ambil secepatnya. Kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, jawab Agung Sedayu. Tetapi tidak dengan tergesa-gesa dan mungkin menimbulkan keresahan. Kewaspadaan atas orang-orang yang tidak kita kenal, dan tidak cepat percaya kepada berita apapun, lebih-lebih yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kita. Kita dengan diam-diam harus mengamati setiap gejolak yang timbul di antara kita dan sikap yang asing, yang mungkin merupakan pantulan pengaruh dari luar. Para pemimpin itu menjadi semakin jelas akan tugas yang mereka hadapi. Satu kerja keras, namun yang tidak menimbulkan keresahan dan tidak menarik perhatian. Demikianlah, maka di hari berikutnya ternyata semuanya sudah mulai sibuk di Tanah Perdikan dan di barak para prajurit dari pasukan khusus dari Mataram. Mereka mulai menyusun kelompok-kelompok yang akan mulai dengan latihan-latihan yang berat. Namun mereka pun telah menyusun kelompok peronda yang lebih luas, meliputi seluruh Tanah Perdikan, dan berada di bawah satu pimpinan bersama antara pimpinan pengawal Tanah Perdikan dengan pimpinan pasukan khusus Mataram yang berada di Tanah Perdikan. Mereka telah menyusun pula isyarat-isyarat sandi jika benar-benar terjadi sesuatu di Tanah Perdikan. Kedua belah pihak telah menemukan batas-batas tugas mereka masing-masing, sehingga tidak akan timbul kesalahpahaman di antara mereka. Ketika latihan-latihan di hari-hari berikutnya benar-benar diselenggarakan, memang timbul pula pertanyaan. Namun para pemimpin selalu mengatakan bahwa latihan-latihan itu tidak lebih dari usaha peningkatan kemampuan dan sekedar berjaga-jaga. Dalam pada itu, agaknya pikiran yang timbul pada Agung Sedayu untuk melihat keadaan gurunya serta perkembangan yang timbul di Sangkal Putung menjadi semakin besar. Bahkan pada satu saat, Agung Sedayu telah membicarakannya dengan Sekar Mirah dan Gelagah Putih, sekaligus untuk melihat keluarga masing-masing yang telah lama tidak mereka lihat. Sementara itu, maka Ki Jayaraga telah mereka minta untuk tinggal di Tanah Perdikan sementara mereka pergi. Aku sudah menduga, berkata Ki Jayaraga. Agung Sedayu tersenyum sambil berkata, lain kali kita akan pergi. Tugas mendatang masih panjang. Ki Jayaraga tertawa pula. Kami akan mohon izin kepada Ki Gede. Agaknya kami akan singgah pula di Mataram, memberikan laporan tentang 4 orang yang terbunuh itu, serta mungkin ada pesan yang harus kami bawa bagi Kakang Untara, berkata Agung Sedayu. Ki Jayaraga hanya mengangguk-angguk saja. Meskipun sekali-sekali ia ingin ikut berbuat sesuatu, namun ia pun menyadari bahwa Tanah Perdikan yang menjadi salah satu sasaran dari usaha sekelompok orang dari daerah Madiun yang ingin memotong dahan-dahannya lebih dahulu sebelum menebang pohonnya, Mataram, memang perlu mendapat perhatian. Karena itu, maka jika ia berada di Tanah Perdikan Menoreh, bukan berarti bahwa ia tidak berbuat apa-apa bagi Mataram, bersama dengan Ki Gede dan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Namun ia pun menyadari bahwa pengembaraan yang pernah dilakukannya kadang-kadang memang menimbulkan kerinduan. Dalam pada itu, di Tanah Perdikan Menoreh memang telah berlangsung latihan-latihan bagi para pengawal melampaui latihan-latihan yang biasa mereka lakukan. Mereka kembali memasuki masa kesiagaan yang berat. Bukan saja latihan-latihan di lereng bukit dan di hutan-hutan, tetapi juga pengawasan yang semakin cermat atas seluruh daerah Tanah Perdikan Menoreh. Bahkan anak-anak muda yang bukan pengawal pun telah melakukan latihan-latihan. Mereka memperdalam cara menggunakan senjata dan bahkan juga latihan-latihan ketahanan tubuh. Hampir setiap pagi, menjelang matahari terbit, di lereng-lereng bukit, anak-anak muda berkumpul setelah berlari-larian menyusuri jalan-jalan bulak persawahan. Beberapa saat mereka mendapat latihan menggunakan senjata sesuai dengan minat masing-masing. Sekelompok anak-anak muda berlatih menggunakan tombak. Sekelompok yang lain pedang, dan yang lain lagi mempergunakan senjata rangkap.
Bahkan ada di antara mereka yang merangkapi kemampuan bermain senjata dengan keterampilan melontarkan senjata-senjata kecil. Pisau belati kecil, pasar dan senjata semacamnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bahkan ada beberapa orang yang ingin juga mampu mempergunakan senjata sebagaimana digunakan oleh Agung Sedayu. Cambuk. Para pengawal yang memiliki kemampuan yang lebih baik pun telah melengkapi bekal mereka sebagaimana seorang prajurit. Sehingga dengan demikian, maka para pengawal Tanah Perdikan Menoreh memiliki kemampuan tidak kurang dari prajurit Mataram dan sudah tentu juga prajurit Madiun. Bergantian, kelompok-kelompok pengawal dan anak-anak muda Tanah Perdikan telah mengadakan latihan khusus di daerah pebukitan dan hutan-hutan yang masih pepat untuk waktu tertentu. Setiap kelompok direncanakan akan mempergunakan waktu setengah bulan tanpa meninggalkan lingkungan latihan mereka. Mereka akan membuat gubuk-gubuk kecil yang akan mereka pergunakan untuk melindungi diri dari panas maupun hujan yang bagaimanapun lebatnya. Sebelum Agung Sedayu dan Gelagah Putih meninggalkan Tanah Perdikan, maka bersama dengan Sekar Mirah dan Ki Jayaraga, mereka langsung turun memberikan latihan-latihan kepada para pengawal dan anak-anak muda Tanah Perdikan. Ki Gede sendiri yang menjadi semakin tua telah mempercayakan kepemimpinan para pengawal dan anak-anak muda Tanah Perdikan kepada angkatan yang lebih muda. Apalagi Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang diketahuinya memiliki kemampuan yang tinggi. Namun pada suatu saat, Agung Sedayu memang menghadap Ki Gede untuk minta izin meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh barang 1-2 pekan. Bersama dengan Sekar Mirah dan Gelagah Putih, ia ingin mengunjungi Jati Anom dan Sangkal Putung. Ki Gede memang dapat mengerti bahwa Gelagah Putih ingin menengok orang tuanya sebagaimana Sekar Mirah. Sementara itu Agung Sedayu tentu ingin juga bertemu dengan kakaknya dan gurunya. Tetapi bukankah Ki Jayaraga masih tetap tinggal? Bertanya Ki Gede. Ya Ki Gede. Ki Jayaraga akan berada di Tanah Perdikan ini. Ki Jayaraga akan dapat membantu Ki Gede jika diperlukan, jawab Agung Sedayu. Apakah Gelagah Putih telah sembuh sama sekali? Bertanya Ki Gede pula. Sudah Ki Gede, Gelagah Putih telah dapat ikut dalam latihan-latihan yang diadakan di Tanah Perdikan, berkata Agung Sedayu. Lalu, sementara itu, para pelatih di barak prajurit dari pasukan khusus Mataram yang berada di Tanah Perdikan telah bersedia memberikan latihan-latihan khusus pula kepada para pengawal dan anak-anak muda di Tanah Perdikan ini, di samping kesediaan mereka untuk ikut menjaga ketenangannya. Ki Gede mengangguk-angguk. Kesediaan para prajurit dari pasukan khusus itu akan membantu tugas anak-anak muda Tanah Perdikan Menoreh. Karena itu, maka Ki Gede pun kemudian menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan untuk mengizinkan Agung Sedayu pergi. Tetapi dengan pesan, kalian harus segera kembali. Keadaan dapat berubah dengan cepat sekali. Jika ada tanda-tanda perkembangan keadaan itu Ki Gede, kami akan segera kembali. Perjalanan dari Sangkal Putung ke Tanah Perdikan ini tidak akan makan waktu terlalu panjang, berkata Agung Sedayu. Demikianlah, maka di hari yang sudah ditentukan, pagi-pagi benar Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah bersiap. Jika mereka berangkat, maka mereka masih akan singgah di rumah Ki Gede untuk minta diri. Kau akan pergi lagi? Bertanya pembantu di rumah Agung Sedayu. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, aku akan menengok ayahku. Anak itu mengangguk-angguk. Lapun kemudian bertanya, berapa hari kau akan pergi? Tidak lama. 1 atau 2 pekan, jawab Gelagah Putih. 1 atau 2 pekan menurut hitunganmu adalah 100 hari, desis anak itu. Gelagah Putih tertawa. Ditepuknya bahu anak itu sambil berdesis. Kau tahu bahwa sekarang aku pergi bersama Kakang Agung Sedayu dan Bokayu Sekar Mirah. Jadi bukan akulah yang menentukan kapan aku akan kembali. Anak itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, semakin lama kau pergi, semakin baik. Tidak ada yang mengurangi hasil ikanku setiap hari. Kau masih suka merajuk. Kau sudah remaja sekarang. Bahkan sebentar lagi kau akan meningkat menjadi anak muda yang perkasa. Sejak sekarang kau harus menambah sikapmu, berkata Gelagah Putih sambil tertawa pula. Anak itu tidak menjawab lagi. Tetapi bersama Ki Jayaraga ia berdiri di regol ketika Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih meloncat ke punggung kuda di luar halaman.
Anak itu sempat melambaikan tangannya. Gelagah Putih membalasnya sambil berkata, "Hati-hati jika kau turun di kali. Jangan sampai keliru menangkap ular." Anak itu mengangguk. Namun ketika orang itu menjadi semakin jauh, Ki Jayaraga menggamit anak itu sambil berkata, "Kita tinggal berdua. Nanti malam aku ikut kau turun ke sungai." "Ki Jayaraga?" bertanya anak itu hampir tidak percaya. "Ya. Kenapa? Di masa remajaku, aku adalah pencari ikan yang ulung. Pernah sekelompok anak-anak muda yang sebaya kakakku berlomba mencari ikan. Aku yang paling muda di antara mereka, ternyata memenangkan lomba itu," jawab Ki Jayaraga. Anak itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, malam nanti aku akan memberitahukan kepada Ki Jayaraga jika aku akan turun." Ki Jayaraga tersenyum sambil menepuk pundak anak itu. Lalu katanya, "Sekarang kau rebus air. Aku akan mengisi jambangan pakiwan." Anak itu mengangguk. Ia pun kemudian melangkah melintasi halaman, langsung ke pintu dapur. Ki Jayaraga masih berdiri di regol sejenak. Hari masih terlalu pagi. Tetapi jika Agung Sedayu tidak ada, maka biasanya ia pergi ke rumah Ki Gede. Mungkin ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Meskipun umurnya dengan Ki Gede sebaya, tetapi cacat di kaki Ki Gede yang agaknya sulit untuk sembuh sama sekali, membuat Ki Gede tidak terlalu sering keluar rumah. Meskipun bukan berarti bahwa Ki Gede tidak pernah mendatangi padukuhan-padukuhan yang berada di dalam lingkungan Tanah Perdikan. Ketika Ki Jayaraga berjalan ke Pendapa, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah mendekati regol halaman rumah Ki Gede. Sejenak kemudian, mereka pun telah memasuki regol dan dengan demikian maka mereka pun turun dari kuda mereka. Agaknya Ki Gede pun telah bangun pula dan duduk menghadapi minuman panas di ruang dalam. Ketika seorang pengawal memberitahukan kedatangan Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih, maka Ki Gede pun telah menerima mereka di ruang itu pula. "Kalian jadi akan berangkat hari ini?" bertanya Ki Gede. "Ya Ki Gede," jawab Agung Sedayu. Selagi suasana terasa tenang. Di sini, kita tidak tahu apa yang terjadi di daerah-daerah lain di sekitar Mataram. Termasuk pendukung-pendukung kuatnya. Bahkan mungkin Pati sudah dijamah pula oleh orang-orang Madiun yang tidak menginginkan ketenangan itu, sahut Ki Gede. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Lalu katanya pula, "Kami akan singgah barang sebentar di Mataram untuk menyampaikan laporan apa yang telah terjadi di sini, di Tanah Perdikan Menoreh." Ki Gede termangu-mangu sejenak, lalu katanya, "Sebaiknya juga kau laporkan kesiagaan bersama antara Tanah Perdikan ini dengan pasukan khusus Mataram di sini." "Ya Ki Gede," jawab Agung Sedayu. "Mudah-mudahan Panembahan Senapati mendapat gambaran yang utuh tentang perkembangan keadaan di Tanah Perdikan ini." "Baktiku kepada Panembahan Senapati," berkata Ki Gede kemudian. "Serta salamku kepada keluarga di Jati Anom dan Sangkal Putung. Aku berharap bahwa kalian tidak terlalu lama. Sepekan agaknya sudah cukup untuk melepaskan rindu kalian atas keluarga Jati Anom dan Sangkal Putung." Agung Sedayu mengangguk hormat. Katanya, "Kami memang berharap untuk segera kembali. Tidak lebih dari sepekan." Demikianlah, maka ketika orang itu pun sekali lagi mohon diri. Sementara Agung Sedayu memberitahukan bahwa Ki Jayaraga akan selalu datang ke rumah Ki Gede untuk membantu apapun jika diperlukan. Beberapa saat kemudian, ketiga orang itu pun telah berkuda meninggalkan padukuhan induk Tanah Perdikan. Di perjalanan, mereka memang bertemu dengan anak-anak muda dan pengawal. Jika mereka bertanya maka Agung Sedayu selalu menjawab, "Kami akan pergi ke Sangkal Putung untuk 1-2 hari." "Bagaimana dengan latihan-latihan kami?" bertanya seorang anak muda yang bertemu di Tanggul Parit. "Para perwira dari barak pasukan khusus telah sanggup menggantikan kami. Mereka terlalu keras, dan bahkan kasar," berkata anak muda. "Untuk menjadi prajurit yang baik memang harus mengalami latihan yang keras," jawab Agung Sedayu. "Tetapi kami bukan prajurit," jawab anak muda itu. "Dalam keadaan yang gawat, tanpa kemampuan seorang prajurit maka kita akan digilas. Lebih baik kita memikul beban yang berat di saat-saat latihan, daripada kita menghadapi kesulitan di medan perang, yang mungkin akan dapat merenggut nyawa kita," berkata Agung Sedayu sambil tersenyum.
Anak muda itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kau benar. Jika kita pingsan di waktu latihan, kita akan segera mendapat pertolongan." Agung Sedayu tertawa. Sementara Gelagah Putih berkata, "Tetapi jika kita mati di medan perang, tidak ada seorang pun yang akan mampu menolong kita." Anak muda itu pun tertawa pula. Demikianlah, maka Agung Sedayu meninggalkan tanah perdikan menoreh dengan meninggalkan beban atas anak-anak muda dan pengawalnya. Sementara Agung Sedayu memang menyadari bahwa para perwira prajurit dari pasukan khusus biasanya memberikan latihan-latihan dengan ikatan yang keras dan ketat. Sehingga terhadap anak-anak muda dan para pengawal tanah perdikan itu pun mereka memperlakukannya sama dengan para prajurit sendiri. Namun demikian maka anak-anak muda dan para pengawal tanah perdikan akan benar-benar menjadi pengawal yang bernilai sama dengan prajurit. Ketika Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih mendekati Kali Praga, maka tampak airnya seakan-akan menjadi semakin keruh. Agaknya mendung di arah utara telah menjatuhkan air hujan di ujung Kali Praga itu. Perjalanan mereka bertiga tidak banyak mengalami hambatan. Hampir tidak ada orang yang mengenali Sekar Mirah sebagai seorang perempuan. Agar ia dapat leluasa naik di atas punggung kuda, maka Sekar Mirah telah mengenakan pakaian seorang laki-laki, sebagaimana sering dilakukannya. Namun dengan demikian maka Sekar Mirah menjadi jarang-jarang sekali berbicara jika ia berada di antara banyak orang, sebagaimana saat menyeberangi Kali Praga di atas sebuah rakit yang memuat beberapa orang lain. Tetapi demikian Sekar Mirah turun dari rakit dan berbicara dengan Gelagah Putih, maka beberapa orang laki-laki berwajah kasar telah mendengarnya. Karena itu, maka mereka tidak putus-putusnya telah memperhatikannya. "Heh, anak itu bukan seorang laki-laki. Aku mendengar suaranya. Ia seorang perempuan," berkata salah seorang di antara mereka. "Menarik sekali," jawab yang lain. "Tentu ada maksudnya bahwa ia berpakaian seorang laki-laki." Tetapi seorang yang nampaknya mempunyai pengaruh yang besar di antara mereka berkata, "Jangan hiraukan. Bukan urusan kita, apakah ia akan memakai pakaian laki-laki atau telanjang sekalipun. Kita harus sampai ke tujuan sebelum malam. Kita masih akan menentukan beberapa hal sebelum kita melakukan pekerjaan kita." Kawan-kawannya tidak berani membantah. Mereka tidak lagi memperhatikan Sekar Mirah dengan berlebih-lebihan. Mereka sadar jika mereka melakukan kesalahan terhadap perempuan yang berpakaian laki-laki itu, dan apalagi menimbulkan persoalan, maka mereka tentu akan mendapat hukuman dari pemimpin mereka yang garang itu. Dengan demikian maka beberapa orang laki-laki berwajah kasar itu sama sekali tidak mengganggunya. Tetapi yang ternyata tidak terduga telah terjadi. Bukan orang-orang kasar itu. Justru seorang laki-laki yang berwajah lunak berpakaian rapi dan mengenakan perhiasan yang mahal. Sekilas nampak timangnya yang terbuat dari emas. Demikian pula pendok kerisnya. 3 orang laki-laki yang bertubuh raksasa mengiringinya. Ternyata laki-laki itu juga menaruh perhatian terhadap Sekar Mirah yang berpakaian laki-laki, dikawani seorang laki-laki yang masih terhitung muda dan seorang anak muda yang masih dalam batas remaja. Justru dalam pakaian seorang laki-laki, di mata orang itu Sekar Mirah nampak terlalu cantik. Apalagi pakaian laki-lakinya membuat orang itu menaruh perhatian yang besar. Sekar Mirah tidak memperhatikan bahwa seorang laki-laki selalu mengawasinya. Karena itu, ia pun tidak menaruh curiga apapun ketika bersama-sama dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih ia meloncat ke punggung kudanya. Tetapi tiba-tiba saja kuda Sekar Mirah itu terkejut sehingga terlonjak. Hampir saja Sekar Mirah terlempar. Untunglah bahwa ia adalah seorang perempuan yang tangkas, sehingga ia masih tetap melekat di punggung kudanya. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan cepat telah memegang kendali kuda Sekar Mirah di sebelah menyebelah. "Apa yang terjadi?" bertanya Agung Sedayu. Sekar Mirah justru meloncat turun ketika kudanya sudah menjadi tenang. Dipandanginya beberapa orang yang lewat dari lingkungan penyeberangan. Namun tiba-tiba saja laki-laki yang berpakaian rapi dan berwajah lunak itu tertawa. "Kenapa kau tertawa?" berkata Sekar Mirah. "Nah, ternyata kau benar-benar seorang perempuan." Laki-laki itu justru mendekat. "Aku sekarang melihat lubang di telingamu. Suaramu tidak dapat kau sembunyikan, dan tatapan matamu adalah tatapan mata seorang perempuan yang cantik." "Apa pedulimu?" bentak Sekar Mirah. Lalu,
Jadi kaulah yang telah dengan sengaja mengejutkan kudaku, hei. Maaf. Bukan maksudku untuk menyulitkanmu, berkata laki-laki itu. Tetapi kau sangat menarik perhatianku. Buat apa kau berpakaian seperti seorang laki-laki? Apakah kau berniat untuk menyembunyikan kecantikanmu? Dalam pakaian itu kau justru menjadi sangat menarik. Aku peringatkan agar kau tidak berbuat kasar. Aku memang seorang perempuan, dan laki-laki itu adalah suamiku dan adikku. Nah, pergilah. Aku bersama suamiku, berkata Sekar Mirah. Tetapi laki-laki itu justru tertawa. Katanya, suamimu terlalu lemah untuk melindungi seorang perempuan cantik seperti kau. Lihat, ia belum berbuat sesuatu dalam keadaan seperti ini. Jika ia memang seorang laki-laki, ia tentu akan marah dan berbuat sesuatu untuk melindungi istrinya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang masih duduk berdiam diri di atas punggung kudanya sebagaimana gelagah putih. Namun keduanya pun kemudian meloncat turun. Dengan langkah satu-satu Agung Sedayu mendekati orang itu sambil berkata, Kisanak, sebaiknya kita tidak bertengkar. Lihatlah, orang-orang yang lewat itu tentu akan memperhatikan kita. Mereka kemudian akan berkerumun seperti menonton sabung ayam di kalangan. Karena itu, sudahlah. Tinggalkan istriku. Jangan kau ganggu lagi. Tetapi laki-laki itu tertawa. Katanya, agaknya kau termasuk seorang yang lembut dan tidak berangasan. Kau tidak cepat menjadi marah dan menantangku berkelahi. Aku bukan orang yang senang berkelahi, berkata Agung Sedayu. Atau katakan saja kau laki-laki cengeng, jawab orang itu sambil tertawa. Kisanak, berkata Agung Sedayu. Menilik wujud lahiriahmu, kau tidak pantas melakukan penghinaan seperti ini terhadap seorang perempuan. Tetapi kenapa hal itu kau lakukan? Pertanyaan yang menarik, jawab orang itu. Agaknya tidak hanya kau yang memuji aku sebagai seorang laki-laki tampan dan berwajah lembut. Tetapi aku bukan seorang laki-laki cengeng. Aku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Siapa kau sebenarnya? Bertanya Agung Sedayu. Aku anak Demang dari Kademangan Wanda Karang, di seberang bukit-bukit menoreh, jawab anak muda itu. Anak Ki Demang Wanda Karang, ulang Agung Sedayu. Ya. Kenapa? Kau pernah mendengar nama itu? Bertanya orang itu. Aku pernah mendengar nama Demang Wanda Karang. Seorang Demang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi dan pengabdian yang mantap terhadap Mataram, jawab Agung Sedayu. Nah, dengarlah baik-baik, berkata orang itu. Aku telah mendapat perintah dari ayahku untuk menghadap ke Mataram. Aku membawa pertanda hubungan yang akrab antara ayahku dengan Ki Tumenggung Resayuda. Ki Tumenggung tentu bersedia membawa aku menghadap Panembahan Senapati. Dengar sekali lagi. Aku akan menghadap Panembahan Senapati secara pribadi. Nah, kau tentu dapat membayangkan kebesaran anak Demang Wanda Karang ini, yang akan diterima secara pribadi oleh Panembahan Senapati. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi katanya, lalu apa hubungannya antara kesediaan Ki Tumenggung Resayuda membawamu menghadap, dengan tingkah lakumu sekarang ini? Kisanak. Jika ayahmu tahu apa yang kau lakukan di sini, ayahmu tentu akan sangat marah kepadamu. Orang itu tertawa. Katanya, ayah tidak akan marah kepadaku. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, sebaiknya jangan kau lakukan penghinaan terhadap martabat seorang perempuan seperti itu. Ketika kami melewati tanah perdikan menoreh, anak-anak muda tanah perdikan menoreh yang berkumpul di ujung-ujung lorong memberi kesempatan kami lewat tanpa diganggu. Persetan dengan anak-anak tanah perdikan menoreh, jawab anak muda itu. Apakah kau tidak mengenal tanah perdikan menoreh? Bertanya Agung Sedayu. Orang itu termangu-mangu. Namun katanya kemudian, yang aku lakukan tidak ada hubungannya dengan tanah perdikan yang besar itu. Ternyata kau belum mengenal kehidupan di tanah perdikan tetanggamu itu, berkata Agung Sedayu. Tingkah lakumu tentu tidak disukai. Apakah kau orang tanah perdikan menoreh? Bertanya anak Demang Wanda Karang itu. Kami keluarga kecil yang tinggal di ujung utara tanah perdikan itu, jawab Agung Sedayu. Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, yang aku lakukan tidak ada hubungannya dengan tanah perdikan itu.
Anak-anak muda Tanah Perdikan tentu akan melindungi kami, berkata Agung Sedayu. Jika mereka tahu bahwa anak Demang Wanda Karang telah menyakiti hati orang-orangnya, maka ada kemungkinan mereka akan datang melintasi bukit dan turun di Kademangan Wanda Karang. Anak Ki Demang Wanda Karang itu termenung sejenak. Namun ketika sekali lagi ia memandang wajah Sekar Mirah, maka katanya, "Aku sudah terbiasa menuruti keinginanku atas perempuan-perempuan cantik. Tidak seorang pun telah menghalangi aku. Sementara itu orang-orang Tanah Perdikan tidak akan berani mengganggu aku, apalagi Kademangan Wanda Karang yang sudah diakui adanya dan memiliki hubungan rapat dengan Panembahan Senapati lewat Ki Tumenggung Resayuda." "Jangan bermain api Kisanak," berkata Agung Sedayu. "Kau akan dihukum oleh Panembahan Senapati. Sudahlah. Pergilah, karena agaknya Ki Tumenggung itu sudah menunggumu. Bahkan mungkin Panembahan Senapati." "Perempuan itu cantik sekali," desis laki-laki yang berpakaian rapi itu. "Aku akan menukarnya dengan timang emasku." Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja justru tangan Sekar Mirah sendiri telah menampar pipi orang itu. Meskipun Sekar Mirah hanya mempergunakan tenaga wajarnya, namun orang itu menyeringai menahan panas pipinya itu. "Kenapa kau memukulku?" bertanya laki-laki itu. "Persetan. Aku akan pergi," geram Sekar Mirah yang mendekati kudanya. Tetapi laki-laki itu justru tertawa. Katanya, "Kau akan pergi begitu saja setelah menampar pipiku, perempuan cantik. Kau harus mau mengobati pipiku yang sakit ini. Kau dengar?" Wajah Sekar Mirah menjadi kemerah-merahan. Ketika laki-laki itu tertawa, maka sekali lagi Sekar Mirah telah menampar pipinya pula. Lebih keras dari sebelumnya. Orang itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa perempuan itu begitu berani menampar pipinya sampai 2 kali. "Jangan membuat aku marah," berkata anak Demang Wanda Karang itu. "Aku dapat berbuat lebih kasar lagi meskipun kita berada di pinggir jalan. Orang-orangku akan dapat mengusir orang-orang yang ingin menonton permainan kita, atau memaksa perempuan itu untuk pergi ke tengah-tengah padang ilalang di rawa-rawa di pinggir Kali Praga itu." Sekar Mirah sudah tidak berbicara lagi. Ia justru sekali lagi memukul wajah laki-laki itu. Laki-laki itu memang menjadi marah. Dengan nada keras ia berkata, "Heh, laki-laki cengeng. Kenapa kau diam saja? Kau harus marah dan menantang aku berkelahi." Tetapi Agung Sedayu menggeleng. Jawabnya, "Aku tidak suka berkelahi. Tetapi karena perempuan itu yang telah kau hinakan dan kau rendahkan martabatnya, maka ia tentu akan marah. Jika kau tidak malu, biarlah kau berkelahi dengan perempuan itu, atau kau tinggalkan ia." "Pengecut. Kau mau apa Kenapa bukan kau yang berkelahi?" desak laki-laki itu. "Yang sering berkelahi memang istriku. Itu merupakan kegemarannya. Jika kau menantangnya, ia akan senang sekali menanggapinya," jawab Agung Sedayu. "Persetan," geram laki-laki itu. Namun tiba-tiba ia berkata kepada orang-orangnya, "Usir orang-orang yang akan menonton itu. Atau pukuli mereka sampai pingsan." Para pengawalnya itu pun kemudian telah mengusir orang-orang yang lewat, yang memang tertarik melihat pertengkaran itu. Namun mereka menjadi ketakutan ketika orang-orang bertubuh raksasa itu mengusir mereka. Anak Demang Wanda Karang itu termangu-mangu sejenak. Sementara Sekar Mirah pun berkata, "Kau dengar kata-kata suamiku. Suamiku bukan jenis orang yang suka berkelahi. Tetapi akulah yang mempunyai kegemaran berkelahi. Sudah 3 hari 3 malam aku tidak berkelahi. Kebetulan sekali bahwa di sini aku bertemu dengan seorang yang ingin berkelahi." Telinga laki-laki itu memang mulai panas. Dengan nada geram ia berkata, "Aku tantang suamimu. Ia akan mewakilkan aku. Mau tidak mau. Jika kau menolak, aku akan memukulimu sampai gigimu terlepas. Tetapi jika kau menerima tantanganku, aku akan membuatmu pingsan dan kakimu timpang," bentak Sekar Mirah. Laki-laki itu benar-benar marah. Sebagaimana kebiasaannya, bahwa kemauannya tidak pernah ditolak oleh orang-orang Sekademangan, maka ia benar-benar tidak mau menerima keadaannya itu. Sementara itu, dengan nada tinggi ia kemudian berkata lantang, "Agaknya kau benar-benar belum mengenal aku. Memang aneh, bahwa kau belum pernah kami lihat sebelumnya, meskipun kau hanya tinggal di seberang bukit-bukit menoreh," berkata Agung Sedayu.
Aku memang baru saja kembali ke Kademangan. Beberapa bulan yang lalu, setelah beberapa tahun aku berguru di Padepokan Pandean. Nah, sekarang kau akan menjadi semakin menyesali tingkah lakumu. Aku kembali dari Padepokan Pandean dengan ilmu yang tinggi. Agung Sedayu memang mengerutkan keningnya ketika ia mendengar bahwa orang itu baru saja kembali dari berguru beberapa bulan yang lalu. Itulah agaknya yang telah mempengaruhi sikapnya. Ketidakseimbangan antara peningkatan kemampuan dan ilmu serta peningkatan pengendapan diri. Dengan demikian maka seseorang akan dapat menjadi sesongaran serta ilmunya bukannya diamalkan, tetapi justru dipergunakannya untuk merugikan orang lain. Orang-orang yang demikian adalah justru orang-orang yang sangat berbahaya. Namun agaknya Sekar Mirah yang merasa terhina itu pun menyahut. Persetan dengan Padepokan Pandean. Jika kau tetap akan berbuat kasar dan menghinaku, maka kau akan menyesal. Laki-laki itu justru telah bergeser mendekat, sehingga Sekar Mirah terpaksa melangkah surut. Jika kau tetap akan berbuat kasar dan menghinaku, maka kau akan menyesal. Aku memperingatkanmu, berkata Sekar Mirah. Jangan mempermainkan aku. Tetapi laki-laki itu tidak menghiraukannya. Ia justru maju selangkah mendekati Sekar Mirah. Sekar Mirah tidak menahan dirinya lagi. Ia pun kemudian telah memukul dada laki-laki itu dengan telapak tangannya. Ia bukan saja mempergunakan tenaga wajarnya, tetapi ia sudah mempergunakan tenaga cadangannya, meskipun baru sebagian kecil. Tetapi karena peristiwa itu sama sekali tidak diduganya, maka rasa-rasanya dada orang itu telah membentur batu hitam. Selain perasaan sakit yang menekan seluruh isi dadanya, maka orang itu pun telah terdorong surut beberapa langkah. Bahkan hampir saja ia telah kehilangan keseimbangannya. Namun dengan susah payah ia masih sempat mempertahankan keseimbangannya itu sehingga ia tidak jatuh terlentang. Meskipun demikian, maka yang terjadi itu merupakan penghinaan yang sangat besar bagi laki-laki yang nampak rapi dan berwajah lunak itu. Tetapi ketika Sekar Mirah kemudian memandangi wajahnya, maka tatapan yang lembut itu sudah tidak nampak sama sekali. Yang terbayang di wajahnya kemudian adalah kebencian yang membara. Perempuan tidak tahu diri, geram laki-laki itu. Kau berani menyakiti aku, heh? Aku adalah utusan pribadi Ayah Demang Wandakarang untuk menemui Ki Tumenggung Resayuda, dan yang seterusnya akan menghadap Panembahan Senapati. Sekar Mirah justru menjadi muak mendengar kata-kata laki-laki yang mengaku anak Ki Demang Wandakarang itu. Dengan nada tinggi ia berkata, yang patut dihormati itu adalah Ki Tumenggung Resayuda, dan yang patut disembah adalah Panembahan Senapati. Bukan kau. Karena itu, tidak pantas untuk menyombongkan diri sambil menyebut nama Ki Tumenggung Resayuda itu. Apalagi Panembahan Senapati. Persetan, sahut laki-laki itu. Aku tidak peduli lagi. Ternyata kalian memang orang-orang yang datang dari bukit yang tidak mengerti arti kedudukan seorang tumenggung. Kau memang tidak akan dapat membayangkan betapa tinggi kedudukannya dan betapa besar kuasanya. Karena itu, maka sekarang kau berhadapan saja dengan aku. Aku harus membuatmu jera, sehingga kau tidak akan menghina aku lagi. Tanpa menyebut nama Ki Tumenggung pun aku akan dapat membuatmu menyadari betapa kecilnya kau. Bagus, berkata Sekar Mirah. Sekarang kau mau apa? Jika kau tidak malu dilihat orang banyak berkelahi dengan seorang perempuan, apalagi aku. Kau mencoba mencari alasan untuk menghindari kekerasan, berkata laki-laki itu. Tetapi aku tidak dapat memaafkanmu lagi. Orang-orangku akan mengusir mereka yang mencoba menonton kau aku pukuli sampai kau menyembahku dan mencium kakiku. Tetapi Sekar Mirah tertawa. Katanya, kita akan melihat siapakah yang akan berlutut dan menciumi telapak kaki. Aku atau kau? Laki-laki itu benar-benar menjadi marah. Tiba-tiba saja ia pun mulai menyerang Sekar Mirah. Sebagai murid dari Padepokan Pandean yang dibanggakannya, maka orang itu berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Dengan tangkas ia telah melenting sambil mengayunkan tangannya, mengarah ke wajah Sekar Mirah. Orang itu ingin membalas, betapa pedihnya jika tangannya menyentuh pipi perempuan yang garang itu. Tetapi ternyata Sekar Mirah mampu bergerak lebih cepat. Tangan itu terayun tanpa menyentuh wajah Sekar Mirah. Bahkan dengan cepat pula Sekar Mirah justru telah memukul pergelangan tangan orang itu dengan sisi telapak tangannya. Orang itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa Sekar Mirah akan mampu melakukannya.
Dengan tergesa-gesa ia berusaha menarik tangannya yang terayun. Namun ia tidak dapat membebaskan tangannya sepenuhnya dari sentuhan sisi telapak tangan Sekar Mirah. Ketika sisi telapak tangan Sekar Mirah mengenainya, sekali lagi orang itu terkejut. Perempuan itu tidak hanya mampu bergerak cepat, tetapi tenaganya ternyata sangat besar, sehingga rasa-rasanya tangan lawan Sekar Mirah yang tersentuh dan telapak tangannya itu bagaikan menjadi retak. Dengan tergesa-gesa orang itu meloncat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak. Ia ingin memperhatikan keadaannya. Tangannya yang tersentuh sisi telapak tangan Sekar Mirah itu terasa betapa nyerinya. Tetapi ia tidak sempat melakukannya. Sekar Mirah tidak melepaskannya. Ia pun telah meloncat memburunya. Tangannya lah yang kemudian terayun mengarah ke dada lawannya. Sekali lagi lawannya harus meloncat surut menghindari serangan Sekar Mirah. Tetapi sekali lagi yang tidak diduganya, Sekar Mirah yang diketahuinya sebagai seorang perempuan, tidak saja menyerang dengan tangannya. Tetapi demikian lawannya menghindar surut, maka tiba-tiba saja Sekar Mirah telah berputar. Kakinya lah yang terayun satu putaran, bertumpu pada kakinya yang lain. Ternyata kaki Sekar Mirah yang berputar itu, tidak sempat dihindarinya. Ia memang berusaha untuk menangkisnya dengan sikunya. Tetapi ayunan kaki Sekar Mirah terlalu keras, sehingga benturan yang terjadi tidak diduganya pula sebagaimana serangan itu. Ternyata kekuatan Sekar Mirah benar-benar luar biasa. Benturan yang terjadi telah melemparkannya ke beberapa langkah surut. Bahkan orang yang menyebut dirinya Ki Demang Wanda Karang itu telah terbanting jatuh. Untuk melepaskan diri dari serangan berikutnya, orang itu telah berguling menjauh. Sambil mengerahkan tenaganya ia telah melenting berdiri. Tetapi geraknya terlalu lamban bagi Sekar Mirah. Demikian orang itu tegak, maka kaki Sekar Mirah telah mengenai dadanya sehingga sekali lagi orang itu terlempar jatuh. Terdengar keluhan kesakitan. Punggung orang itu seakan-akan telah menjadi patah. Untunglah mereka berkelahi di tepian kali Praga yang berpasir, sehingga keadaan orang itu tidak terlalu parah. Namun demikian, orang itu telah mengumpat kasar. Ketika ia melihat Sekar Mirah berdiri tegak, maka sekali lagi ia berguling. Kemudian dengan hati-hati ia bangkit dan duduk sambil menyilangkan tangannya di dada. Tetapi Sekar Mirah tidak menyerangnya. Ia berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Ketika orang yang mengaku anak Ki Demang Wanda Karang itu bangkit sendiri, Sekar Mirah berkata lantang, "Aku dapat menghancurkan kepalamu, murid Padepokan Pandean. Apa yang sebenarnya kau banggakan dari perguruanmu itu? Apa pula yang dapat kau tunjukkan kepada Ki Tumenggung Resayuda bahwa kau adalah anak Ki Demang Wanda Karang yang berilmu tinggi? Mungkin kau memang membawa pertanda dari Ki Demang Wanda Karang. Tetapi apa yang kau bawa itu sama sekali tidak akan berarti apa-apa tanpa menunjukkan bukti bahwa kau memang anak Ki Demang yang berilmu tinggi itu. Ki Tumenggung tidak akan percaya bahwa anak Ki Demang Wanda Karang ternyata hanyalah seorang laki-laki yang mampu berbicara panjang namun bersikap terlalu lemah melampaui seorang perempuan. Hei, ingat, aku adalah seorang perempuan." Anak Ki Demang Wanda Karang itu menggeram. Tetapi perempuan itu benar-benar seorang perempuan yang berilmu tinggi. Karena itu ia memang harus sangat berhati-hati. Bahkan ia merasa tanpa senjata ia tidak akan dapat mengalahkan perempuan itu. Dengan garangnya, maka anak Ki Demang itu telah menarik pedangnya. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Pedang orang itu benar-benar sebilah pedang yang luar biasa. Pedang yang berwarna agak kehitam-hitaman dengan pamor yang membujur dari pangkal sampai ke ujung. Agaknya pedang itu telah dibuat sebagaimana seseorang membuat keris, sehingga dengan demikian maka pedang itu nampaknya mengandung racun warangan seperti kebiasaan sebilah keris. "Kenapa kau menjadi pucat perempuan gila?" geram laki-laki itu. "Salahmu jika kau mengalami bencana sekarang ini. Jika kau mati, maka tidak akan ada seorang pun yang berani menuntut aku, karena aku adalah seseorang yang mempunyai hubungan dengan Ki Tumenggung Resayuda. Hentikan bualanmu tentang Ki Tumenggung. Kau kira Ki Tumenggung itu bangga bahwa namanya kau sebut-sebut? Bahwa kuasanya kau pergunakan untuk menakut-nakuti orang? Baik. Tanpa Ki Tumenggung, maka aku akan menyelesaikanmu. Pedangku adalah pedang yang lain dari kebanyakan pedang." "Kau lihat pamornya yang menyala?" bertanya laki-laki itu. Sekar Mirah memang termangu-mangu. Ia tidak mau terkena akibat dari kelengahannya, karena lawannya bersenjata. Ia tidak seperti Agung Sedayu yang kebal akan bisa dan racun.
Meskipun kemanapun Agung Sedayu membawa beberapa obat, tetapi lebih baik baginya untuk tidak perlu berobat di tengah perjalanan itu. Karena itu, maka ia pun berkata kepada Gelagah Putih, "Tolong, berikan tongkatku." Gelagah Putih yang tahu pasti bahwa tongkat Sekar Mirah berada di pelana kudanya, maka ia pun dengan serta-merta tidak mengambilnya dan memberikannya kepada Sekar Mirah. "Kau pernah melihat tongkat seperti ini?" bertanya Sekar Mirah ketika tongkatnya telah berada di tangannya. Orang itulah yang kemudian menjadi berdebar-debar. Tongkat itu memang agak aneh. Apalagi kepala tongkat itu adalah sebuah tengkorak kecil yang terbuat dari logam yang terpilih. Sementara batang tongkatnya yang putih itu memberikan kesan tersendiri. "Aku akan mengimbangi pedangmu dengan senjata ini. Tetapi jika aku terlanjur bermain dengan senjata, maka akibatnya mungkin akan sangat pahit bagimu," berkata Sekar Mirah. Tetapi orang itu menjawab, "Kau harus mengenal lebih dahulu ilmu pedang dari perguruan Pandean. Baru kau akan dapat memberikan penilaian." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Meskipun ia tahu bahwa lawannya bukan seorang yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar, tetapi ia tidak boleh mengabaikannya. "Mungkin ia memang memiliki ilmu pedang yang tinggi," berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. "Jata, maka akibatnya mungkin akan sangat pahit bagimu," berkata Sekar Mirah. Sejenak keduanya bersiap-siap. Para pengawal Ki Demang Wanda Karang itu menjadi tegang. Mereka agaknya mengenal kemampuan ilmu pedang anak Ki Demang itu. "Jangan berdiri kebingungan seperti itu," berkata anak Ki Demang. "Usir setiap orang yang akan menonton bagaimana aku menghancurkan seorang perempuan sombong. Perempuan yang tentu akan berlutut dan mencium telapak kakiku." Tetapi orang itu tiba-tiba terkejut. Tongkat Sekar Mirah terayun deras, sehingga angin pun telah ikut pula berdesing menyambar tubuh anak Ki Demang itu. Anak Ki Demang ini benar-benar tidak menyangka. Ia pun dengan serta-merta telah meloncat beberapa langkah surut. Sekar Mirah justru tertawa. Katanya, "Tidak usah terkejut Kisanak. Aku tidak benar-benar berusaha mematahkan lehermu." "Persetan perempuan sombong," sahut orang itu. "Kau kira dengan membuat gerakan-gerakan seperti itu kau dapat membuat aku takut?" "Oh," Sekar Mirah mengerutkan dahinya. "Siapa yang mengatakan bahwa kau takut? Kau sendiri?" "Persetan," geram orang itu. Bersambung ke bab 333. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.